Main sinetron Kesha Alvaro ingin mengikuti jejak sang ayah, Pasha untuk menikah di usia muda. Diketahui, Pasha menikah di usia 20 tahun. Kesha membeberkan alasannya ingin nikah muda yaitu lantaran tak ingin terlihat tua saat sudah punya anak. Biar sama kayak ayah kan ayah nikah muda. Dia nikah muda punya anak, sekarang anak sudah dewasa ayah nggak terlalu tua. Bisa ngobrol yang asyik sama anaknya, ujar Kesha Alvaro saat ditemui di Bogor, Jawa Barat baru-baru ini. Di sisi lain, Kesha mengaku belum fokus mencari pasangan. Hal itu lantaran ia masih ingin melanjutkan pendidikan sebagai bekal untuk berumah tangga. Rencananya mau kuliah S1 dan lanjut S2 di Mesir, jurusan Komunikasi dan Fikih. Sebenarnya ada 3 pilihan, memang mau di Al-Azhar. Sempat bingung mau ambil filsafat, atau tajwid hukum bacaan atau fikih. Aku lihat dari keluargaku, menurutku yang masuk dalam keluarga lebih ke fikih, jelas Kesha. Karena jadi bekal aja saat berumah tangga. Gimana mau jadi imam kalau nggak ada bekalnya, tambahnya. Lebih lanjut, pria 19 tahun ini juga mengaku tak trauma meski sang ayah sempat gagal dalam membina rumah tangga. Justru, ia merasa tertantang untuk membuktikan bahwa dirinya bisa membangun rumah tangga. Itu jadi calangnya tersendiri. Ketika aku memutuskan nikah muda aku nggak sama kayak orang tuaku. Aku mikir biar bisa dekat sama anak, pungkasnya. Seru sih, tahun ini balik lagi debut untuk film di bioskop. Dan kemarin juga film perdana tayang, udah tembus di 1 juta penonton. Ya hadiah tersendiri sih untuk aku di tahun ini. Tapi ini di 2024 pengen apa? Yang pasti lebih banyak kali lagi yang bisa diciptakan. Gitu. Mungkin dari lagu, atau film lagi, bisnis maybe, atau ya yang lain-lain. Mulai berpolitik? Udah mulai berpolitik? Iya, sudah mulai, masih belajar. Masih belajar sama ayah. Karena apa ya, mungkin memang nggak bisa lepas dari darahnya juga, pasti nurun. Apa yang ayah aku lakuin pasti nurun ke aku, dan apa salahnya juga belajar gitu supaya benar wawasan aja. Bakal rencana ada terusin kuliah nggak guys? Mau masuk kuliah insya Allah tahun depan udah di tekadin untuk kuliah S1 di Indonesia. Kalau misalkan masih ada waktu dan kegiatanku juga nggak bertabrakan, setelah S1 langsung S2 di Mesir. Bakal ngambil jurusan apa guys? Fikih. Kenapa tuh lebih mengambil? Kenapa memilih di Mesir? Sebenarnya ada 3 kan. Emang tujuan pengen di Al-Azhar pusat Mesir. Cuma tadinya sempat bingung ya, ada 3 mau ngambil filsafat, atau mau ngambil tajwid atau pembacaan, atau mau ngambil fikih. Tapi kayaknya kalau aku lihat dari keluargaku, terus bekal apa yang menurutku paling masuk untuk kehidupanku nanti dengan keluarga sendiri, kayaknya paling betul fikih. Kalau buat aku ya fikih. Ini persiapan kamu dari sekarang buat nanti ambil kuliah itu apa sih itu maksudnya? Kalau yang S1 kan mau ngambil komunikasi. Persiapannya mungkin ya karena memang ngambil komunikasi, kemudian juga aku dari kecil aku sudah biasa komunikasi sama orang banyak gitu. Mungkin kalau yang S1 nggak terlalu ribet persiapannya, mungkin di waktu akhir. Nah cuma kalau yang S2 sekarang udah mulai dicicil lah hafalan bacaan, dan ya mencoba belajar bahasa Arab juga. Karena saya pakai bahasa Arab. Kan pasti nanti fokus kuliah, kerjaan kan bakal lebih agak sulit ya guys untuk fokus ke kuliah. Seperti apa guys nantinya guys? Nah itu makanya yang aku bilang, kalau waktu dengan kegiatan itu nggak bertabrakan, karena emang pengennya kuliah nggak diganggu. Kuliah beneran kuliah dulu. Iya beneran serius untuk belajar gitu. Aku nggak mau aku kuliah cuman formalitas doang, S1, S2 gitu, nggak mau. Ini kan kuliahnya nyambung gitu dari S1 ke S2, berarti kamu bakalan dari tingkat yang dulu atau gimana sih selama berapa tahun itu buat fokusnya? Kalau yang masih di Jakarta kayaknya nggak baik. Cuma nanti kalau sudah di Mesir ya aku break dulu kan, sekitar 3-4 tahun bisa. Nggak pengen jadi istri juga, cuman kalau mau ngejar kekayaan terus nggak ada bisa. Dan ketika nanti sudah menikah pun
bekal yang aku kasih ke istriku dan juga anakku kan bukan cuma duit gitu, tapi kan harus ada ilmu agama juga untuk membimbing gitu. Kalau misal aku nggak berilmu agama, gimana aku jadi imam nanti, gimana aku bisa memimpin rumah tangga gitu. Jadi itu sih dia. Oh, kalau iya berarti nggak fokus ya nyari pasangan kan? Apa gimana? Iya. Aduh nggak deh, nggak masalah. Kayak nyari pasangan kayak break dulu, semuanya dari dulu. Ketika nanti mungkin sudah enak, baru mungkin ya mencari pasangan. Cuma setelah film saya 1 juta penonton kayak agak mungkin pikir lagi mencari pacar gitu. Ya kalau misalnya benar-benar dapat yang emang punya visi misi yang sama, yang emang benar bisa bareng-bareng sampai nikah, ya apa. Aku sih pengennya gini loh, nanti dapat kenal sama orang, kenal berapa bulan langsung lamar, itu tanggal nikah kapan deh? Maksudnya mau 2 tahun lagi, mau 3 tahun lagi, penting ikat dulu gitu. Kalau pengen. Jadi memang kamu ada niatan buat nikah muda ya? Ya. Itu kenapa sih alasannya sampai pengen kamu? Biasa kan ada anak-anak yang Biar sama kayak ayah. Ayah kan nikah muda. Tapi bu jangan dilihat dari pernikahan ya. Maksudnya ayah nikah muda, punya anak, sekarang anaknya sudah dewasa, ayah nggak terlalu tua untuk ngobrol. Banyak teman-temanku yang nikah di atas ada 30-an, nikahnya itu ketika anaknya sudah besar, orang tuanya udah terlalu tua untuk ngobrol hal-hal yang asik, yang gaul gitu sama anaknya. Tapi yang menarik kamu ingin nikah muda kan karena orang tua kamu sempat cerai dulunya, ada rasa trauma dan takut sendiri kamu di sini. Nah mungkin itu juga jadi apa ya? Jadi challenge tersendiri juga sih. Karena aku juga ketika aku memutuskan untuk nikah muda, ya aku juga bisa membuktikan aku nggak sama kayak orang tua aku. Kalau aku sih memang mikirnya biar anak udah gede masih bisa ngobrol sama anak. Kayak gitu. rencana liburan mungkin liburan akhir tahun. Liburan belum tahu jujur. Belum tahu mau kemana. Tapi kayaknya tahun ini saya mau me time dulu kayaknya. Pengen jalan sendiri kayaknya. Mending Singapura atau kemana sendiri. Pengen menenangkan diri dulu deh gitu dari banyaknya masalah tahun ini. Kayaknya Bunda sendiri sekarang udah kerja tuh, sekarang balik kerja di entertainment lagi atau gimana sih? Bisa dibilang ya. Sekarang alhamdulillah banyak yang masuk untuk entertain yang lebih spesifik mau ke film atau ke apa lagi coba diajuin. Sebenarnya aku nggak mau sebenarnya, cuman ya lagi kondisi begini mungkin. Akhirnya ya mungkin Bunda bakal main film lagi, Bakal comeback ya? comeback. Oke. Kalau satu lagi dong, kayaknya kan itu kamu kan kemarin ada lagu baru yang kata banyak yang bilang suara kamu mirip banget sama Ayah waktu dulu. Dan Ayah juga pernah bilang kalau band Ungu sendiri dipersiapkan untuk anak-anak nanti. Nah itu kamu sendiri seperti apa sih? Oh itu lucu sih. Kemarin sempat rilis lagu Recycle dari band Vagetos, yaitu kehadiranmu. Dan alhamdulillah juga responnya positif. Kalau yang soal band Ungu disiapkan untuk anak-anak, waktu ulang tahun salah satu stasiun TV memang ada Ungu sama aku tampil satu panggung dan sempat ada omongan mungkin waktu itu masih bercanda kali ya, tapi bisa juga direalisasikan gitu. Ada omongan dari Om Menda, tapi lucu kali ya, dia ngomong ke Om Manci ya, tapi lucu kali ya kalau nanti pasca menjabat Kisha aja udah gantiin kita masih boleh juga ya. Maksudnya mungkin dilihat juga ya siapa lagi yang ngatain gitu, yang ada darah dia sedikit kan, cuman aku gitu ya bisa ngurusin. Dan aku sih fan Ayah aja, terus udah apa lagu sampai album terakhir ya sih Ayah aja gitu. Tapi kamu sendiri terbebani nggak sih maksudnya dengan nama besar Ungu dan juga kan orang pasti kenal vokalisnya Ungu, Pasha gitu. Kamu sendiri jadi ini Kalau sekarang sudah enggak. Kebetulan orang-orang yang membanding-bandingkan ini udah nggak ada gitu. Semuanya mensupport sekarang. Apapun yang aku lakuin disupport dan lebih banyak masukan-masukan akhirnya. Dan aku senang. Karena memang aku nggak bilang aku udah keren namanya atau udah apa. Makanya aku lebih senang kayak gitu daripada lu ngebandingin sama bokap dan lu kasih gua saran atau apa. Oh ya menurut gua kurang nih di sini lebih enak kayak gitu. Oke. Sip. Pemain sinetron Kesha Alvaro ingin mengikuti jejak sang ayah.
Pasha untuk menikah di usia muda. Diketahui, Pasha menikah di usia 20 tahun. Kesha membeberkan alasannya ingin nikah muda yaitu lantaran tak ingin terlihat tua saat sudah punya anak. Biar sama kayak ayah kan ayah nikah muda. Dia nikah muda punya anak, sekarang anak sudah dewasa ayah nggak terlalu tua. Bisa ngobrol yang asyik sama anaknya, ujar Kesha Alvaro saat ditemui di Bogor, Jawa Barat baru-baru ini. Di sisi lain, Kesha mengaku belum fokus mencari pasangan. Hal itu lantaran ia masih ingin melanjutkan pendidikan sebagai bekal untuk berumah tangga. Rencananya mau kuliah S1 dan lanjut S2 di Mesir, jurusan Komunikasi dan Fikih. Sebenarnya ada 3 pilihan, memang mau di Al-Azhar. Sempat bingung mau ambil filsafat, atau tajwid hukum bacaan atau fikih. Aku lihat dari keluargaku, menurutku yang masuk dalam keluarga lebih ke fikih, jelas Kesha. Karena jadi bekal aja saat berumah tangga. Gimana mau jadi imam kalau nggak ada bekalnya, tambahnya. Lebih lanjut, pria 19 tahun ini juga mengaku tak trauma meski sang ayah sempat gagal dalam membina rumah tangga. Justru, ia merasa tertantang untuk membuktikan bahwa dirinya bisa membangun rumah tangga. Itu jadi calangnya tersendiri. Ketika aku memutuskan nikah muda aku nggak sama kayak orang tuaku. Aku mikir biar bisa dekat sama anak, pungkasnya. Seru sih. Tahun ini balik lagi debut untuk film di bioskop, dan kemarin juga film perdana tayang udah tembus di 1 juta penonton. Ya hadiah tersendiri sih untuk aku di tahun ini. Tapi ini di 2024 pengen apa? Yang pasti lebih banyak kali lagi yang bisa diciptakan gitu. Mungkin dari lagu atau film lagi, bisnis maybe, atau ya yang lain-lain. Mulai berpolitik. Udah mulai Iya, berpolitik. sudah mulai masih belajar masih belajar sama ayah, karena apa ya, mungkin memang nggak bisa lepas dari darahnya juga, pasti nurun. Apa yang ayah aku lakuin pasti nurun ke aku, dan apa salahnya juga belajar gitu supaya benar wawasan aja. Bakal rencana ada terusin kuliah nggak guys? Kuliah. Mau masuk Kuliah insya Allah tahun depan udah di tekadin untuk kuliah S1 di Indonesia. Kalau misalkan masih ada waktu dan kegiatanku juga nggak bertabrakan, setelah S1 langsung S2 di Mesir. bakal ngambil jurusan apa guys? Fikih. Kenapa tuh lebih mau ngambil? Kenapa sama milih di Mesir? Sebenarnya ada 3 kan. Emang tujuan pengen di Al-Azhar pusat Mesir. Cuma tadinya sempat bingung ya, ada 3 mau ngambil filsafat, atau mau ngambil tajwid atau pembacaan, atau mau ngambil fikih. Tapi kayaknya kalau aku lihat dari keluargaku, terus bekal apa yang paling menurutku paling masuk untuk kehidupanku nanti dengan keluarga sendiri, kayaknya paling betul fikih. Kalau buat aku ya fikih. Tapi persiapan kamu dari sekarang buat nanti ambil kuliah itu apa sih mungkin mas? Kalau yang S1 kan mau ngambil komunikasi, persiapannya mungkin ya karena memang ngambil komunikasi, kebetulan juga aku dari kecil aku sudah biasa komunikasi sama orang banyak gitu. Mungkin kalau yang S1 nggak terlalu ribet persiapannya, mungkin di waktu akhir. Nah cuma kalau yang S2 sekarang udah mulai dicicil lah hafalan bacaan, dan ya mencoba belajar bahasa Arab juga. Kalau saya pakai bahasa Arab. Kan pasti nanti fokus kuliah, kerjaan kan bakal lebih agak sulit ya guys untuk fokus ke kuliah. Seperti apa guys nantinya guys? Nah itu makanya yang aku bilang, kalau waktu dengan kegiatan itu nggak bertabrakan, karena emang pengennya kuliah nggak diganggu dulu. Kuliah beneran kuliah dulu. Iya beneran serius untuk belajar gitu. Aku nggak mau aku kuliah cuman formalitas doang, S1, S2 gitu, nggak mau. Ini kan kuliahnya nyambung gitu dari S1 ke S2, berarti kamu bakalan dari tingkat yang dulu atau gimana sih selama berapa tahun itu buat fokusnya? Kalau mungkin kalau yang masih di Jakarta kayaknya nggak baik. Cuma nanti kalau sudah di Mesir ya aku break dulu kan, sekitar 3-4 tahun bisa. Biasanya kenapa tertarik ambil agama saja atau yang Kristen atau gimana? Nggak pengen jadi Islam juga, cuman kalau mau ngejar kekayaan terus nggak ada bisa. Dan ketika nanti sudah menikah pun, bekal yang aku kasih ke istriku dan juga anakku kan bukan cuma duit gitu.
tapi kan harus ada ilmu agama juga untuk membimbing gitu. Kalau misal aku nggak berilmu agama, gimana aku jadi imam? Gimana aku bisa memimpin rumah tangga gitu? Itu itu sih dia. Oh, kalau iya berarti nggak fokus ya nyari pasangan kan? Apa gimana? Iya. Aduh nggak deh, nggak masalah. Kayak udah nyari pasangan kayak break dulu, mulai dari dulu. Ketika nanti mungkin sudah enak, baru mungkin ya mencari pasangan. Cuma setelah film saya 1 juta penonton kayak agak mungkin pikir lagi mencari pacar gitu. Ya kalau misalnya benar-benar dapat yang emang punya visi misi yang sama, yang emang benar bisa bareng-bareng sampai nikah, ya apa. Aku sih pengennya gini loh, nanti dapat kenal sama orang, kenal berapa bulan langsung lamar, itu tanggal nikah kapan deh? Maksudnya mau 2 tahun lagi, mau 3 tahun lagi, penting ikat dulu gitu. Kalau pengen. Jadi memang kamu ada niatan buat nikah muda ya? Itu kenapa sih alasannya saya pengen kamu? Biasa kan ada anak-anak yang Biar sama kayak ayah. Ayah kan nikah muda. Tapi bu jangan dilihat dari pernikahan ya. Maksudnya ayah nikah muda, punya anak, sekarang anaknya sudah dewasa, ayah nggak terlalu tua untuk ngobrol. Banyak teman-temanku yang nikah di atas ada 30-an, nikahnya itu ketika anaknya sudah besar, orang tuanya udah terlalu tua untuk ngobrol hal-hal yang asik, yang gaul gitu sama anaknya. Tapi yang menarik kamu ingin nikah muda kan padahal orang tua kamu sempat cerai dulunya, ada rasa trauma dan takut sendiri kamu di sini. Nah mungkin itu juga jadi apa ya? Jadi challenge tersendiri juga sih. Karena aku juga ketika aku memutuskan untuk nikah muda, ya aku juga bisa membuktikan aku nggak sama kayak orang tua. Kalau aku sih memang mikirnya biar anak udah gede masih bisa ngobrol sama anak. Rencana liburan mungkin liburan akhir tahun. Liburan belum tahu jujur. Belum tahu mau kemana. Tapi kayaknya tahun ini saya mau me time dulu kayaknya. Pengen jalan sendiri kayaknya. Jadi Singapura atau kemana sendiri. Pengen menenangkan diri dulu deh gitu dari banyaknya masalah tahun ini. Keisha bunda sendiri sekarang udah kerja tuh, sekarang balik kerja di entertainment lagi atau gimana sih? Bisa dibilang iya. Sekarang alhamdulillah banyak yang masuk untuk entertain yang lebih spesifik mau ke film atau apa lagi coba diajuin. Sebenarnya aku nggak mau sebenarnya, cuman ya lagi kondisi begini mungkin. Akhirnya ya mungkin bunda bakal main film lagi, Bakal comeback ya? comeback. Oke. Kalau satu lagi dong Keisha, kan itu kamu kan kemarin ada lagu baru yang kata banyak yang bilang suara kamu mirip banget sama Iya, sama Ayah. waktu dulu. Dan Ayah juga pernah bilang kalau band Ungu sendiri dipersiapkan untuk anak-anak nanti. Nah itu kamu sendiri seperti apa sih? Oh itu lucu sih. Kemarin sempat rilis lagu Recycle dari band Vagetos, yaitu kehadiranmu. Dan alhamdulillah juga responnya positif. Kalau yang soal band Ungu disiapkan untuk anak-anak, waktu ulang tahun salah satu stasiun TV memang ada Ungu sama aku tampil satu panggung dan sempat ada omongan mungkin waktu itu masih bercanda kali ya, tapi bisa juga direalisasikan gitu. Ada omongan dari Om Menda, tapi lucu kali ya, dia ngomong ke Om Angci, tapi lucu kali ya kalau nanti pasca menjabat Kisha aja udah gantiin. Kita mau sih boleh juga ya, maksudnya mungkin dilihat juga ya mau siapa lagi yang ngatain gitu, yang ada darah dia sedikit kan, cuman aku gitu ya bisa ngurusin. Dan aku sih fan Ayah aja, terus udah apa lagu sampai album terakhir sih Ayah aja gitu. Tapi kamu sendiri terbebani nggak sih maksudnya dengan nama besar Ungu dan juga kan orang pasti kenal vokalisnya Ungu, Pasha gitu. Kamu sendiri jadi ini. Kalau sekarang sudah kebetulan orang-orang yang membanding-bandingkan ini udah nggak ada gitu. Sebenarnya mensupport sekarang, apapun yang aku lakuin disupport dan lebih banyak masukan-masukan akhirnya. Dan aku senang sih. Karena memang aku nggak bilang aku udah keren namanya atau udah apa. Makanya aku lebih senang kayak gitu daripada lu ngebandingin sama bokap dan lu kasih gua saran atau apa. Oh ya menurut gua kurang nih di sini agak enak kayak gitu. Oke. Sip. Pemain sinetron Keisha Alvaro ingin mengikuti jejak sang ayah, Pasha untuk menikah di usia muda. Diketahui,
Pasha menikah di usia 20 tahun. Kesha membeberkan alasannya ingin nikah muda yaitu lantaran tak ingin terlihat tua saat sudah punya anak. Biar sama kayak ayah kan ayah nikah muda. Dia nikah muda punya anak, sekarang anak sudah dewasa ayah nggak terlalu tua. Bisa ngobrol yang asyik sama anaknya, ujar Kesha Alvaro saat ditemui di Bogor, Jawa Barat baru-baru ini. Di sisi lain, Kesha mengaku belum fokus mencari pasangan. Hal itu lantaran ia masih ingin melanjutkan pendidikan sebagai bekal untuk berumah tangga. Rencananya mau kuliah S1 dan lanjut S2 di Mesir, jurusan Komunikasi dan Fikih. Sebenarnya ada 3 pilihan, memang mau di Al-Azhar. Sempat bingung mau ambil filsafat, atau tajwid hukum bacaan atau fikih. Aku lihat dari keluargaku, menurutku yang masuk dalam keluarga lebih ke fikih, jelas Kesha. Karena jadi bekal aja saat berumah tangga. Gimana mau jadi imam kalau nggak ada bekalnya, tambahnya. Lebih lanjut, pria 19 tahun ini juga mengaku tak trauma meski sang ayah sempat gagal dalam membina rumah tangga. Justru, ia merasa tertantang untuk membuktikan bahwa dirinya bisa membangun rumah tangga. Itu jadi calangnya tersendiri. Ketika aku memutuskan nikah muda aku nggak sama kayak orang tuaku. Aku mikir biar bisa dekat sama anak, pungkasnya. Seru sih. Tahun ini balik lagi debut untuk film di bioskop. Dan kemarin juga film perdana tayang udah tembus di 1 juta penonton. Ya hadiah tersendiri sih untuk aku di tahun ini. Tapi ini di 2024 pengen apa? Yang pasti lebih banyak kali lagi yang bisa diciptakan. Gitu. Mungkin dari lagu atau film lagi, bisnis maybe, atau yang lain-lain. Mulai berpolitik. Udah mulai Iya, berpolitik. sudah mulai masih belajar. Masih belajar sama ayah. Karena apa ya? Mungkin memang nggak bisa lepas dari darahnya juga. Pasti nurun. Apa yang ayah aku lakuin pasti nurun ke aku. Dan apa salahnya juga belajar gitu, supaya benar wawasan aja. Bakal rencana ada terusin kuliah nggak guys? Kuliah. Mau masuk Kuliah insya Allah tahun depan. Tahun depan udah di tekadin untuk kuliah S1 di Indonesia. Kalau misalkan masih ada waktu dan kegiatanku juga nggak bertabrakan, setelah S1 langsung S2 di Mesir. bakal ngambil jurusan apa guys? Fikih. Kenapa tuh lebih mau ngambil? Kenapa memilih di Mesir? Sebenarnya ada 3 kan. Emang tujuan pengen di Al-Azhar pusat Mesir. Cuma tadinya sempat bingung ya, ada 3 mau ngambil filsafat atau mau ngambil tajwid atau pembacaan atau mau ngambil fikih. Tapi kayaknya kalau aku lihat dari keluargaku, terus bekal apa yang paling menurutku paling masuk untuk kehidupanku nanti dengan keluarga sendiri, kayaknya paling penting fikih sih. Kalau buat aku ya fikih. Ini persiapan kamu dari sekarang buat nanti ambil kuliah itu apa sih itu mas? Kalau yang S1 kan mau ngambil komunikasi. Persiapannya mungkin ya karena memang ngambil komunikasi, kebetulan juga aku dari kecil aku sudah biasa komunikasi sama orang banyak gitu. Mungkin kalau yang S1 nggak terlalu ribet persiapannya, mungkin di waktu aja. Nah cuma kalau yang S2 sekarang udah mulai dicicil lah hafalan bacaan dan ya mencoba belajar bahasa Arab juga. Kalau saya pakai bahasa Arab. Kan pasti nanti fokus kuliah, kerjaan kan bakal lebih agak sulit ya guys untuk fokus ke kuliah. Seperti apa guys nantinya guys? Nah itu makanya yang aku bilang kalau waktu dengan kegiatan itu nggak bertabrakan, karena emang pengennya kuliah nggak diganggu. Kuliah beneran kuliah dulu. Iya beneran serius untuk belajar gitu. Aku nggak mau aku kuliah cuman formalitas doang, S1, S2 gitu, nggak mau. Ini kan kuliahnya nyambung gitu dari S1 ke S2. Berarti kamu bakalan dari tingkat yang dulu atau gimana sih selama berapa tahun itu buat fokusnya? Kalau mungkin kalau yang masih di Jakarta kayaknya nggak baik. Cuma nanti kalau sudah di Mesir ya aku break dulu lah. Sekitar 3-4 tahun bisa. Maksudnya kenapa tertarik ambil agama saja atau yang Kristen atau gimana? Nggak pengen jadi Islam juga, cuman kalau mau ngejar kekayaan terus nggak ada bisa. Dan ketika nanti sudah menikah pun bekal yang aku kasih ke istriku dan juga anakku kan bukan cuma duit gitu. Tapi kan harus ada ilmu agama juga untuk membimbing gitu.
kalau misal aku nggak terima agama, gimana aku jadi imam nanti? Gimana aku bisa memimpin rumah tangga gitu? Jadi begitu sama dia. Oh, iya berarti nggak fokus ya nyari pasangan kan? Apa gimana? Iya. Aduh nggak deh, nggak masalah. Kayak udah nyari pasangan kayak udah break dulu, mulai dari dulu. Ketika nanti mungkin sudah enak, baru mungkin ya mencari pasangan. Cuma setelah film saya 1 juta penonton kayak agak mungkin pikir lagi mencari pacar gitu. Ya kalau misalnya benar-benar dapat yang emang punya visi misi yang sama, yang emang benar bisa bareng-bareng sampai nikah, ya apa. Aku sih pengennya gini loh, nanti dapat kenal sama orang, kenal berapa bulan langsung lamar, itu tanggal nikah kapan deh? Maksudnya mau 2 tahun lagi, mau 3 tahun lagi, penting ikat dulu gitu. Kalau pengen. Jadi memang kamu ada niatan buat nikah muda ya? Itu kenapa sih alasannya saya pengen kamu? Biasa kan ada anak-anak yang Biar sama kayak ayah. Ayah kan nikah muda. Tapi bu jangan dilihat dari pernikahan ya. Maksudnya ayah nikah muda, punya anak, sekarang anaknya sudah dewasa, ayah nggak terlalu tua untuk ngobrol. Banyak teman-temanku yang nikah di atas ada 30-an, nikahnya itu ketika anaknya sudah besar, orang tuanya udah terlalu tua untuk ngobrol hal-hal yang asik, yang gaul gitu sama anaknya. Tapi yang menarik kamu ingin nikah muda kan karena orang tua kamu sempat cerai dulunya, ada rasa trauma dan takut sendiri kamu di sini. Nah mungkin itu juga jadi apa ya? Jadi challenge tersendiri juga sih. Karena aku juga ketika aku memutuskan untuk nikah muda, ya aku juga bisa membuktikan aku nggak sama kayak orang tua aku. Kalau aku sih memang mikirnya biar anak udah gede masih bisa ngobrol sama anak. Rencana liburan mungkin liburan akhir tahun. Liburan belum tahu jujur. Belum tahu mau kemana. Tapi kayaknya tahun ini saya mau me time dulu kayaknya. Pengen jalan sendiri kayaknya. Mending Singapura atau kemana sendiri. Pengen menenangkan diri dulu deh gitu dari banyaknya masalah tahun ini. Kayaknya Bunda sendiri sekarang udah kerja tuh, sekarang balik kerja di entertainment lagi atau gimana sih? Bisa dibilang iya. Sekarang alhamdulillah banyak yang masuk untuk entertain yang lebih spesifik mau ke film atau apa lagi coba diajuin. Sebenarnya aku nggak mau sebenarnya, cuman ya lagi kondisi begini mungkin. Akhirnya ya mungkin Bunda bakal main film lagi, Bakal comeback ya? comeback. Oke. Kalau satu lagi dong Kezia, kan itu kamu kan kemarin ada lagu baru yang kata banyak yang bilang suara kamu mirip banget sama Iya, sama Ayah. waktu dulu. Dan Ayah juga pernah bilang kalau band UU sendiri dipersiapkan untuk anak-anak nanti. Nah itu kamu sendiri seperti apa sih? Oh itu lucu sih. Kemarin sempat rilis lagu Recycle dari band Vagetos, yaitu kehadiranmu. Dan alhamdulillah juga responnya positif. Kalau yang soal band UU disiapkan untuk anak-anak, waktu ulang tahun salah satu stasiun TV memang ada Ungu sama aku tampil satu panggung dan sempat ada omongan mungkin waktu itu masih bercanda kali ya, tapi bisa juga direalisasikan gitu. Ada omongan dari Om Enda, tapi lucu kali ya, dia ngomong ke Om Anci, tapi lucu kali ya kalau nanti pasca menjabat Kisha aja udah gantiin. Kita masih boleh juga ya, maksudnya mungkin dilihat juga ya mau siapa lagi yang ngatain gitu, yang ada darah dia sedikit kan, cuman aku gitu ya bisa musik dan aku sih fan akhir aja. Terus udah apa lagu sampai album terakhir sih, ayo aja gitu. Tapi kamu sendiri terbebani nggak sih maksudnya dengan nama besar UU dan juga kan orang pasti kenal vokalisnya UU, Pasha gitu. Kamu sendiri jadi ini ya sih. Kalau sekarang sudah kayak kebetulan orang-orang yang membanding-bandingkan ini udah nggak ada gitu. Semuanya mensupport sekarang, apapun yang aku lakuin disupport dan lebih banyak masukan-masukan akhirnya. Dan aku senang sih. Karena memang aku nggak bilang aku udah keren namanya atau udah apa. Makanya aku lebih senang kayak gitu daripada lu ngebandingin sama bokap dan lu kasih gua saran atau apa. Oh ya menurut gua kurang nih Ca di sini Ca, agak enak kayak gitu. Oke. Sip. Pemain sinetron Kesha Alvaro ingin mengikuti jejak sang ayah, Pasha untuk menikah di usia muda. Diketahui, Pasha menikah di usia 20 tahun.
Kesha membeberkan alasannya ingin nikah muda yaitu lantaran tak ingin terlihat tua saat sudah punya anak. Biar sama kayak ayah kan ayah nikah muda. Dia nikah muda punya anak, sekarang anak sudah dewasa ayah nggak terlalu tua. Bisa ngobrol yang asyik sama anaknya, ujar Kesha Alvaro saat ditemui di Bogor, Jawa Barat baru-baru ini. Di sisi lain, Kesha mengaku belum fokus mencari pasangan. Hal itu lantaran ia masih ingin melanjutkan pendidikan sebagai bekal untuk berumah tangga. Rencananya mau kuliah S1 dan lanjut S2 di Mesir, jurusan Komunikasi dan Fikih. Sebenarnya ada 3 pilihan, memang mau di Al-Azhar. Sempat bingung mau ambil filsafat, atau tajwid hukum bacaan atau fikih. Aku lihat dari keluargaku, menurutku yang masuk dalam keluarga lebih ke fikih, jelas Kesha. Karena jadi bekal aja saat berumah tangga. Gimana mau jadi imam kalau nggak ada bekalnya, tambahnya. Lebih lanjut, pria 19 tahun ini juga mengaku tak trauma meski sang ayah sempat gagal dalam membina rumah tangga. Justru, ia merasa tertantang untuk membuktikan bahwa dirinya bisa membangun rumah tangga. Itu jadi calangnya tersendiri. Ketika aku memutuskan nikah muda aku nggak sama kayak orang tuaku. Aku mikir biar bisa dekat sama anak, pungkasnya. Seru sih. Tahun ini balik lagi debut untuk film di bioskop, dan kemarin juga film perdana tayang udah tembus di 1 juta penonton. Ya hadiah tersendiri sih untuk aku di tahun ini. Tapi ini di 2024 pengen apa? Yang pasti lebih banyak kali lagi yang bisa diciptakan. Gitu. Mungkin dari lagu atau film lagi, bisnis maybe, atau ya yang lain-lain. Mulai berpolitik. Udah mulai Iya, berpolitik. sudah mulai masih belajar masih belajar sama ayah, karena apa ya, mungkin memang nggak bisa lepas dari darahnya juga, pasti nurun. Apa yang ayah aku lakuin pasti nurun ke aku, dan apa salahnya juga belajar gitu supaya benar wawasan aja. Bakal rencana ada terusin kuliah nggak guys? Kuliah. Mau masuk Kuliah insya Allah tahun depan udah di tekadin untuk kuliah S1 di Indonesia. Kalau misalkan masih ada waktu dan kegiatanku juga nggak bertabrakan, setelah S1 langsung S2 di Mesir. bakal ngambil jurusan apa guys? Fikih. Kenapa tuh lebih mau ngambil? Kenapa sama milih di Mesir? Sebenarnya ada 3 kan. Emang tujuan pengen di Al-Azhar pusat Mesir. Cuma tadinya sempat bingung ya, ada 3 mau ngambil filsafat, atau mau ngambil tajwid atau bacaan, atau mau ngambil fikih. Tapi kayaknya kalau aku lihat dari keluargaku, terus bekal apa yang paling menurutku paling masuk untuk kehidupanku nanti dengan keluarga sendiri, kayaknya paling betul fikih sih. Kalau buat aku ya fikih. Ini persiapan kamu dari sekarang buat nanti ambil kuliah itu apa sih itu mas? Kalau yang S1 kan mau ngambil komunikasi. Persiapannya mungkin ya, karena memang ngambil komunikasi, kebetulan juga aku dari kecil aku sudah biasa komunikasi sama orang banyak gitu. Mungkin kalau yang S1 nggak terlalu ribet persiapannya, mungkin di waktu akhir. Nah cuma kalau yang S2 sekarang udah mulai dicicil lah hafalan bacaan, dan ya mencoba belajar bahasa Arab juga. Kalau saya pakai bahasa Arab. Kan pasti nanti fokus kuliah, kerjaan kan bakal lebih agak sulit ya guys untuk fokus ke kuliah. Seperti apa guys nantinya guys? Nah itu makanya yang aku bilang, kalau waktu dengan kegiatan itu nggak bertabrakan, karena emang pengennya kuliah nggak diganggu dulu. Kuliah beneran kuliah dulu. Iya beneran serius untuk belajar gitu. Aku nggak mau aku kuliah cuman formalitas doang, S1, S2 gitu, nggak mau. Ini kan kuliahnya nyambung gitu dari S1 ke S2. Berarti kamu bakalan dari tingkat yang dulu atau gimana sih selama berapa tahun itu buat fokusnya? Kalau mungkin kalau yang masih di Jakarta kayaknya nggak baik. Cuma nanti kalau sudah di Mesir ya aku break dulu kan. Sekitar 3-4 tahun bisa. Biasanya kenapa tertarik ambil agama saja atau dan Kristen atau gimana? Nggak pengen jadi Islam juga, cuman kalau mau ngejar kekayaan terus nggak ada bisa. Dan ketika nanti sudah menikah pun, bekal yang aku kasih ke istriku dan juga anakku kan bukan cuma duit gitu. Tapi kan harus ada ilmu agama juga untuk membimbing gitu.
kalau misal aku nggak terima agama, gimana aku jadi imam nanti? Gimana aku bisa memimpin rumah tangga gitu? Itu gitu sama dia. Oh iya, berarti nggak fokus ya nyari pasangan kan? Apa gimana? Iya. Aduh nggak deh, nggak masalah. Kayak udah nyari pasangan kayak break dulu, mulai dari dulu. Ketika nanti mungkin sudah enak, baru mungkin ya mencari pasangan. Cuma setelah film saya 1 juta penonton kayak agak mungkin pikir lagi mencari pacar gitu. Ya kalau misalnya benar-benar dapat yang emang punya visi misi yang sama, yang emang benar bisa bareng-bareng sampai nikah, ya apa. Aku sih pengennya gini loh, nanti dapat kenal sama orang, kenal berapa bulan langsung lamar, terus tanggal nikah kapan deh? Maksudnya mau 2 tahun lagi, mau 3 tahun lagi, penting ikat dulu gitu. Kalau pengen. Jadi memang kamu ada niatan buat nikah muda ya? Itu kenapa sih alasannya saya ingin kamu? Biasa kan ada anak-anak yang Biar sama kayak ayah. Ayah kan nikah muda. Tapi bu jangan dilihat dari pernikahan ya. Maksudnya ayah nikah muda, punya anak, sekarang anaknya sudah dewasa, ayah nggak terlalu tua untuk ngobrol. Banyak teman-temanku yang nikah di atas ada 30-an, nikahnya itu ketika anaknya sudah besar, orang tuanya udah terlalu tua untuk ngobrol hal-hal yang asik, yang gaul gitu sama anaknya. Tapi yang menarik, kamu ingin nikah muda kan karena orang tua kamu sempat cerai dulunya, ada rasa trauma dan takut sendiri kamu di sini. Nah mungkin itu juga jadi apa ya? Jadi challenge tersendiri juga sih. Karena aku juga ketika aku memutuskan untuk nikah muda, ya aku juga bisa membuktikan aku nggak sama kayak orang tua. Kalau aku sih memang mikirnya biar anak udah gede masih bisa ngobrol sama anak. Rencana liburan mungkin liburan akhir tahun. Liburan belum tahu jujur, belum tahu mau kemana. Tapi kayaknya tahun ini saya mau me time dulu kayaknya. Pengen jalan sendiri kayaknya. Mending Singapura atau kemana sendiri. Pengen menenangkan diri dulu deh, gitu. Dari banyaknya masalah tahun ini. Kayaknya Bunda sendiri sekarang udah kerja tuh, sekarang balik kerja di entertainment lagi atau gimana sih? Bisa dibilang iya. Sekarang alhamdulillah banyak yang masuk untuk entertain yang lebih spesifik ke film atau apa lagi coba diajuin. Sebenarnya aku nggak mau sebenarnya, cuman ya lagi kondisi begini mungkin. Akhirnya ya mungkin Bunda bakal main film lagi, Bakal comeback ya? comeback. Oke. Kalau satu lagi dong Kezia, kan itu kamu kan kemarin ada lagu baru yang kata banyak yang bilang suara kamu mirip banget sama Iya, sama Ayah. waktu dulu. Dan Ayah juga pernah bilang kalau band Ungu sendiri dipersiapkan untuk anak-anak nanti. Nah itu kamu sendiri seperti apa sih? Oh itu lucu sih. Kemarin sempat rilis lagu Recycle dari band Vagetos, yaitu kehadiranmu. Dan alhamdulillah juga responnya positif. Kalau yang soal band Ungu disiapkan untuk anak-anak, waktu ulang tahun salah satu stasiun TV memang ada Ungu sama aku tampil satu panggung, dan sempat ada omongan mungkin waktu itu masih bercanda kali ya, tapi bisa juga direalisasikan gitu. Ada omongan dari Om Enda, tapi lucu kali ya, dia ngomong ke Om Angci, lucu kali ya kalau nanti pasca menjabat Kisha aja udah gantiin. Kita masih boleh juga ya, maksudnya mungkin dilihat juga ya mau siapa lagi yang ngatain gitu, yang ada darah dia sedikit kan, cuman aku gitu ya bisa musik, dan aku sih fan Ayah aja. Terus udah apa lagu sampai album terakhir sih ayo aja gitu. Tapi kamu sendiri terbebani nggak sih maksudnya dengan nama besar Ungu, dan juga kan orang pasti kenal vokalisnya Ungu, Pasha gitu. Kamu sendiri jadi ini ya sih. Kalau sekarang sudah kebetulan orang-orang yang membanding-bandingkan ini udah nggak ada gitu. Semuanya mensupport sekarang, apapun yang aku lakuin disupport, dan lebih banyak masukan-masukan akhirnya. Dan aku senang. Karena memang aku nggak bilang aku udah keren namanya atau udah apa. Makanya aku lebih senang kayak gitu daripada lu ngebandingin sama bokap, mending lu kasih gua saran atau apa. Oh ya, oke, menurut gua kurang nih Ca di sini Ca, agak enak kayak gitu. Oke. Sip. Pemain sinetron Kesha Alvaro ingin mengikuti jejak sang ayah, Pasha, untuk menikah di usia muda. Diketahui, Pasha menikah di usia 20 tahun.
Kesha membeberkan alasannya ingin nikah muda yaitu lantaran tak ingin terlihat tua saat sudah punya anak. Biar sama kayak ayah kan ayah nikah muda. Dia nikah muda punya anak, sekarang anak sudah dewasa ayah nggak terlalu tua. Bisa ngobrol yang asyik sama anaknya, ujar Kesha Alvaro saat ditemui di Bogor, Jawa Barat baru-baru ini. Di sisi lain, Kesha mengaku belum fokus mencari pasangan. Hal itu lantaran ia masih ingin melanjutkan pendidikan sebagai bekal untuk berumah tangga. Rencananya mau kuliah S1 dan lanjut S2 di Mesir, jurusan Komunikasi dan Fikih. Sebenarnya ada 3 pilihan, memang mau di Al-Azhar. Sempat bingung mau ambil filsafat, atau tajwid hukum bacaan atau fikih. Aku lihat dari keluargaku, menurutku yang masuk dalam keluarga lebih ke fikih, jelas Kesha. Karena jadi bekal aja saat berumah tangga. Gimana mau jadi imam kalau nggak ada bekalnya, tambahnya. Lebih lanjut, pria 19 tahun ini juga mengaku tak trauma meski sang ayah sempat gagal dalam membina rumah tangga. Justru, ia merasa tertantang untuk membuktikan bahwa dirinya bisa membangun rumah tangga. Itu jadi calangnya tersendiri. Ketika aku memutuskan nikah muda aku nggak sama kayak orang tuaku. Aku mikir biar bisa dekat sama anak, pungkasnya. Seru sih. Tahun ini balik lagi debut untuk film di bioskop. Dan kemarin juga film perdana tayang udah tembus di 1 juta penonton. Ya hadiah tersendiri sih untuk aku di tahun ini. Tapi ini di 2024 pengen apa? Yang pasti lebih banyak karya lagi yang bisa dicipta. Gitu. Mungkin dari lagu atau film lagi, bisnis maybe, atau ya yang lain-lain. Mulai berpolitik. Udah mulai berpolitik. Iya, sudah mulai masih belajar. Masih belajar sama ayah. Karena apa ya? Mungkin memang nggak bisa lepas dari darahnya juga. Pasti nurun. Apa yang ayah aku lakuin pasti nurun ke aku. Dan apa salahnya juga belajar gitu supaya menambah wawasan aja. Bakal rencana ada terusin kuliah nggak guys? Kuliah. Mau masuk Kuliah insya Allah tahun depan. Tahun depan udah di TKT untuk kuliah S1 di Indonesia. Kalau misalkan masih ada waktu dan kegiatanku juga nggak bertabrakan, setelah S1 langsung S2 di Mesir. bakal ngambil jurusan apa guys? Fikih. Kenapa tuh lebih mengambil? Kenapa nama milih di Mesir? Sebenarnya ada 3 kan. Emang tujuan pengen di Al-Azhar atau pusat Mesir. Cuma tadinya sempat bingung ya, ada 3 mau ngambil filsafat atau mau ngambil tajwid atau pembacaan atau mau ngambil fikih. Tapi kayaknya kalau aku lihat dari keluargaku, terus bekal apa yang paling menurutku paling masuk untuk kehidupanku nanti dengan keluarga sendiri, kayaknya paling penting fikih. Kalau buat aku ya fikih. Tapi persiapan kamu dari sekarang buat nanti ambil kuliah itu apa sih nanti maksudnya? Kalau yang S1 kan mau ngambil komunikasi. Persiapannya mungkin ya karena memang ngambil komunikasi, kemudian juga aku dari kecil aku sudah biasa komunikasi sama orang banyak gitu. Mungkin kalau yang S1 nggak terlalu ribet persiapannya, mungkin di waktu akhir. Nah cuma kalau yang S2 sekarang udah mulai dicicil lah hafalan bacaan dan ya mencoba belajar bahasa Arab juga. Karena saya pakai bahasa Arab. Kan pasti nanti fokus kuliah, kerjaan kan bakal lebih agak sulit ya guys untuk fokus ke kuliah. Seperti apa guys nantinya guys? Nah itu makanya yang aku bilang kalau waktu dengan kegiatan keluar bertabrakan, karena memang pengennya kuliah gak diganggu. Kuliah beneran kuliah dulu. Beneran, iya beneran serius untuk belajar gitu. Aku nggak mau, aku kuliah cuman formalitas doang, S1, S2 gitu, nggak mau. Ini kan kuliahnya nyambung gitu dari S1 ke S2. Berarti kamu bakalan dari tempat yang dulu atau gimana sih selama berapa tahun itu buat fokus di Kalau yang masih di Jakarta kayaknya nggak baik. Cuma nanti kalau sudah di Mesir ya aku break dulu lah. Sekitar 3-4 tahun ya bisa. Biasanya kenapa tertarik ambil agama satria atau pendidikan Islam atau Nggak pengen jadi itu juga, cuman kalau mau ngejar kekayaan terus nggak ada bisa. Dan ketika nanti sudah menikah pun bekal yang aku kasih ke istriku dan juga anakku kan bukan cuma duit gitu. Tapi kan harus ada ilmu agama juga untuk membimbing gitu.
kalau misal aku nggak berilmu agama, gimana aku jadi imam nanti, gimana aku bisa memimpin rumah tangga gitu. Itu udah sih dia. Oh, kalau iya berarti nggak fokus ya nyari pasangan kan? Apa gimana? Iya. Aduh nggak deh, nggak masalah. Kayak nyari pasangan kayak break dulu, mulai dari dulu. Ketika nanti mungkin sudah enak, baru mungkin ya mencari pasangan. Cuma setelah film saya 1 juta penonton kayak agak mikir-mikir lagi mencari pacar gitu. Ya kalau misalnya benar-benar dapat yang emang punya visi misi yang sama, yang emang benar bisa bareng-bareng sampai nikah, ya apa. Aku sih pengennya gini loh, nanti dapat kenal sama orang, kenal berapa bulan langsung lamar, terus tanggal nikah kapan deh? Maksudnya mau 2 tahun lagi, mau 3 tahun lagi, penting ikat dulu gitu. Kalau pengen gitu. Jadi memang kamu ada niatan buat nikah muda ya? Itu kenapa sih alasannya sama nikah? Biasa kan ada anak-anak yang Biar sama kayak ayah. Ayah kan nikah muda. Tapi bu jangan dilihat dari pernikahan ya. Maksudnya ayah nikah muda, punya anak, sekarang anaknya sudah dewasa, ayah nggak terlalu tua untuk ngobrol. Ya teman-temanku yang nikah di atas ada 30-an nikahnya itu ketika anaknya sudah besar, orang tuanya udah terlalu tua untuk ngobrol hal-hal yang asik, yang gaul gitu sama anaknya. Tapi yang menarik kamu ingin nikah muda kan padahal orang tua kamu cerai dulunya, ada rasa trauma dan takut nggak sih kamu di sini? Nah mungkin itu juga jadi apa ya? Jadi challenge tersendiri juga sih. Karena aku juga ketika aku memutuskan untuk nikah muda, ya aku juga bisa membuktikan aku nggak sama kayak orang tua. Kalau aku sih memang mikirnya biar anak udah gede masih bisa ngobrol sama anak. Rencana liburan mungkin liburan akhir tahun. Liburan belum tahu jujur. Belum tahu mau kemana. Tapi kayaknya tahun ini saya mau me time dulu kayaknya. Pengen jalan sendiri kayaknya. Jadi Singapura atau kemana sendiri. Pengen menenangkan diri dulu deh gitu dari banyaknya masalah tahun ini. Keisha bunda sendiri sekarang udah kerja tuh, sekarang balik kerja di entertainment lagi atau gimana sih? Bisa dibilang iya. Sekarang alhamdulillah banyak yang masuk untuk entertain yang lebih spesifik mau ke film atau ke apa lagi coba diajuin. Sebenarnya aku nggak mau sebenarnya, cuman ya lagi kondisi begini mau gimana. Akhirnya ya mungkin bunda bakal main film lagi, Bakal comeback ya? comeback. Oke. Kalau satu lagi dong Keisha, kan itu kamu kan kemarin ada lagu baru yang banyak yang bilang suara kamu mirip banget sama Iya, ayah, sama ayah. waktu dulu. Dan ayah juga pernah bilang kalau band UU sendiri dipersiapkan untuk anak-anak nanti. Nah itu kamu sendiri seperti apa sih? Oh itu lucu sih. Kemarin sempat nulis lagu recycle dari band of Fagetos, yaitu kehadiranmu. Dan alhamdulillah juga responnya positif. Kalau yang soal band yang disiapkan untuk anak-anak, waktu ulang tahun salah satu stasiun TV, memang ada Ungu sama aku tampil satu panggung, dan sempat ada omongan mungkin waktu itu masih bercanda kali ya, tapi bisa juga direalisasikan gitu. Ada omongan dari Om Menda, tapi lucu kali ya, dia ngomong ke Om Manci, tapi lucu kali ya kalau nanti pasca menjabat Keisha aja udah gantiin. Kita mau sih boleh juga ya. Maksudnya mungkin dilihat juga ya, siapa lagi yang ngadain gitu, yang ada darah dia sedikit kan, cuman aku gitu ya bisa musik dan musik ayo aja. Terus sudah apa lagu sampai album terakhir ya sih, ayo aja gitu. Tapi kamu sendiri terbebani nggak sih maksudnya dengan nama besar Ungu, dan juga kan orang pasti kenal vokalisnya Ungu, Pasha gitu. Kamu sendiri jadi ini Kalau sekarang sudah kayak kebetulan orang-orang yang membanding-bandingkan ini udah nggak ada gitu. Sebenarnya mensupport sekarang, apapun yang aku lakuin disupport dan lebih banyak masukan-masukan akhirnya. Dan aku senang sih. Karena memang aku nggak bilang aku udah keren nantinya atau udah apa. Makanya aku lebih senang kayak gitu daripada lu ngebandingin sama bokap dan lu kasih gua saran atau apa. Oh ya oke, menurut gua kurang nih Ca di sini Ca, agak enak kayak gitu. Oke. Sip. Pemain sinetron Keisha Alvaro ingin mengikuti jejak sang ayah, Pasha, untuk menikah di usia muda. Diketahui, Pasha menikah di usia 20 tahun.
Kesha membeberkan alasannya ingin nikah muda yaitu lantaran tak ingin terlihat tua saat sudah punya anak. Biar sama kayak ayah kan ayah nikah muda. Dia nikah muda punya anak, sekarang anak sudah dewasa ayah nggak terlalu tua. Bisa ngobrol yang asyik sama anaknya, ujar Kesha Alvaro saat ditemui di Bogor, Jawa Barat baru-baru ini. Di sisi lain, Kesha mengaku belum fokus mencari pasangan. Hal itu lantaran ia masih ingin melanjutkan pendidikan sebagai bekal untuk berumah tangga. Rencananya mau kuliah S1 dan lanjut S2 di Mesir, jurusan Komunikasi dan Fikih. Sebenarnya ada 3 pilihan, memang mau di Al-Azhar. Sempat bingung mau ambil filsafat, atau tajwid hukum bacaan atau fikih. Aku lihat dari keluargaku, menurutku yang masuk dalam keluarga lebih ke fikih, jelas Kesha. Karena jadi bekal aja saat berumah tangga. Gimana mau jadi imam kalau nggak ada bekalnya, tambahnya. Lebih lanjut, pria 19 tahun ini juga mengaku tak trauma meski sang ayah sempat gagal dalam membina rumah tangga. Justru, ia merasa tertantang untuk membuktikan bahwa dirinya bisa membangun rumah tangga. Itu jadi calangnya tersendiri. Ketika aku memutuskan nikah muda aku nggak sama kayak orang tuaku. Aku mikir biar bisa dekat sama anak, pungkasnya. Seru sih. Tahun ini balik lagi debut untuk film di bioskop. Dan kemarin juga film perdana tayang udah tembus di 1 juta penonton. Ya hadiah tersendiri sih untuk aku di tahun ini. Tapi ini di 2024 pengen apa? Yang pasti lebih banyak kali lagi yang bisa dicipta. Mungkin dari lagu atau film lagi, bisnis maybe, atau ya yang lain-lain. Mulai berpolitik. Udah mulai Iya, berpolitik. sudah mulai masih belajar. Masih belajar sama ayah. Karena apa ya? Mungkin memang nggak bisa lepas dari darahnya juga. Pasti nurun. Apa yang ayah aku lakuin pasti nurun ke aku. Dan apa salahnya juga belajar gitu supaya menambah wawasan aja. Bakal rencana ada terusin kuliah nggak guys? Kuliah. Mau masuk Kuliah insya Allah tahun depan. Tahun depan udah di TKT untuk kuliah S1 di Indonesia. Kalau misalkan masih ada waktu dan kegiatanku juga nggak bertabrakan, setelah S1 langsung S2 di Mesir. bakal ngambil jurusan apa guys? Fikih. Kenapa tuh lebih mau? Kenapa nama milih di Mesir? Sebenarnya ada 3 kan. Emang tujuan pengen di Al-Azhar atau satu Mesir. Cuma tadinya sempat bingung ya, ada 3 mau ngambil filsafat atau mau ngambil tajwid atau pembacaan atau mau ngambil fikih. Tapi kayaknya kalau aku lihat dari keluargaku, terus bekal apa yang paling menurutku paling masuk untuk kehidupanku nanti dengan keluarga sendiri, kayaknya paling penting fikih. Kalau buat aku ya fikih. Tapi persiapan kamu dari sekarang buat nanti ambil kuliah itu apa sih itu mas? Kalau yang S1 kan mau ngambil komunikasi. Persiapannya mungkin ya karena memang ngambil komunikasi, kemudian juga aku dari kecil aku sudah biasa komunikasi sama orang banyak gitu. Mungkin kalau yang S1 nggak terlalu ribet persiapannya, mungkin di waktu akhir. Nah cuma kalau yang S2 sekarang udah mulai dicicil lah hafalan bacaan dan ya mencoba belajar bahasa Arab juga. Kalau saya pakai bahasa Arab. Kan pasti nanti fokus kuliah, kerjaan kan bakal lebih agak sulit ya guys untuk fokus ke kuliah. Seperti apa guys nantinya guys? Nah itu makanya yang aku bilang kalau waktu dengan kegiatan keluar bertabrakan, karena memang pengennya kuliah gak diganggu. Kuliah beneran kuliah dulu. Beneran, iya beneran serius untuk belajar gitu. Aku nggak mau, aku kuliah cuman formalitas doang, mau S1, S2 gitu, nggak mau. Ini kan kuliahnya nyambung gitu dari S1 ke S2. Berarti kamu bakalan dari tempat yang dulu atau gimana sih selama berapa tahun itu buat fokus gitu? Kalau yang masih di Jakarta kayaknya nggak baik. Cuma nanti kalau sudah di Mesir ya aku break dulu lah. Sekitar 3-4 tahun bisa. Terusnya kenapa tertarik ambil agama saja atau pengen jadi Kristen atau gimana? Nggak pengen jadi Islam juga, cuman kalau mau ngejar kekayaan terus nggak ada bisa. Dan ketika nanti sudah menikah pun bekal yang aku kasih ke istriku dan juga anakku kan bukan cuma duit gitu. Tapi kan harus ada ilmu agama juga untuk membimbing gitu. Kalau misal aku nggak ilmu agama, gimana aku jadi imam?
nanti gimana aku bisa bikin rumah tangga gitu. Jadi begitu sih menurut dia. Oh, kalau iya berarti nggak fokus ya nyari pasangan karena apa gimana? Iya. Aduh nggak deh, nggak masalah. Kayak menjadi pasangan kayak udah break dulu, mulai dulu. Ketika nanti mungkin sudah enak, baru mungkin ya mencari pasangan. Cuma setelah film saya 1 juta penonton kayak agak mikir-mikir lagi mencari pacar gitu. Ya kalau misalnya benar-benar dapat yang emang punya visi misi yang sama, yang emang benar bisa bareng-bareng sampai nikah, ya apa-apa. Aku sih pengennya gini loh, nanti dapat kenal sama orang, kenal berapa bulan langsung lamar, itu tanggal nikah kapan deh? Maksudnya mau 2 tahun lagi, mau 3 tahun lagi, penting ikat dulu gitu. Kalau pengen gitu. Jadi memang kamu ada niatan buat nikah muda ya? Itu kenapa sih alasannya saya nikah biasa kan ada anak-anak yang Biar sama kayak ayah. Ayah kan nikah muda. Tapi bu jangan dilihat dari pernikahan ya. Maksudnya ayah nikah muda, punya anak, sekarang anaknya sudah dewasa, ayah nggak terlalu tua untuk ngobrol. Banyak teman-temanku yang nikah di atas ada 30-an, nikahnya itu ketika anaknya sudah besar, orang tuanya udah terlalu tua untuk ngobrol hal-hal yang asik, yang gaul gitu sama anaknya. Tapi yang menarik kamu ingin nikah muda kan padahal orang tua kamu cerai dulunya, ada rasa trauma dan takut nggak sendiri kamu di sini? Nah mungkin itu juga jadi apa ya? Jadi challenge tersendiri juga sih. Karena aku juga ketika aku memutuskan untuk nikah muda, ya aku juga bisa membuktikan aku nggak sama kayak orang tua aku. Kalau aku sih memang mikirnya biar anak udah gede masih bisa ngobrol sama anak. Rencana liburan mungkin liburan akhir tahun. Liburan belum tahu jujur, belum tahu mau kemana. Tapi kayaknya tahun ini saya mau me time dulu kayaknya. Pengen jalan sendiri kayaknya. Mending Singapura atau kemana sendiri. Pengen menenangkan diri dulu deh, gitu. Dari banyaknya masalah tahun ini. Kayaknya Bunda sendiri sekarang udah kerja tuh, sekarang balik kerja di entertainment lagi atau gimana sih? Bisa dibilang ya. Sekarang alhamdulillah banyak yang masuk untuk entertain yang lebih spesifik mau ke film atau apa lagi coba diajuin. Sebenarnya aku nggak mau sebenarnya, cuman ya bagi kondisi begini mau gimana. Akhirnya ya mungkin Bunda bakal main film lagi, Bakal comeback ya? comeback. Oke. Kalau satu lagi dong Kezia, kan itu kamu kan kemarin ada lagu baru yang satu banyak yang bilang suara kamu mirip banget sama Iya, ayah sama ayah. waktu dulu. Dan ayah juga pernah bilang kalau band ungu sendiri dipersiapkan untuk anak-anak nanti. Nah itu kamu sendiri seperti apa sih? Oh itu lucu sih. Kemarin sempat rilis lagu Recycle dari Band of Fagetos, yaitu kehadiranmu, dan alhamdulillah juga responnya positif. Kalau yang soal band ungu disiapkan untuk anak-anak, waktu ulang tahun salah satu stasiun TV memang ada ungu sama aku tampil satu panggung, dan sempat ada omongan mungkin waktu itu masih bercanda kali ya, tapi bisa juga direalisasikan gitu. Ada omongan dari Om Enda, tapi lucu kali ya, dia ngomong ke Om Manci, tapi lucu kali ya kalau nanti pasca menjabat Kisha aja udah gantiin gitu. Kita Manci, oh iya juga ya, maksudnya mungkin dilihat juga ya, siapa lagi yang gantiin gitu, yang ada darah dia sedikit kan, cuman aku gitu ya bisa ngurusin. Dan aku sih fan ayo aja, terus sudah apa lagu sampai album terakhir ya sih, ayo aja gitu. Tapi kamu sendiri terberani nggak sih maksudnya dengan nama besar Ungu, dan juga kan orang pasti kenal vokalisnya Ungu, Pasha gitu. Kamu sendiri jadi ini gitu. Kalau sekarang sudah enggak, kebetulan orang-orang yang membanding-bandingkan ini udah nggak ada gitu. Sebenarnya mensupport sekarang, apapun yang aku lakuin disupport, dan lebih banyak masukan-masukan akhirnya. Dan aku senang sih, karena memang aku nggak bilang aku udah keren atau udah apa. Makanya aku lebih senang kayak gitu daripada lu ngebandingin sama bokap, dan lu kasih gua saran atau apa. Oke, menurut gua kurang nih Ca di sini Ca, lebih enak kayak gitu. Oke. Sip. Pemain sinetron Kesha Alvaro ingin mengikuti jejak sang ayah, Pasha, untuk menikah di usia muda. Diketahui, Pasha menikah di usia 20 tahun. Kesha membeberkan alasannya ingin nikah muda yaitu lantaran tak ingin terlihat tua saat sudah punya anak.
Biar sama kayak ayah kan ayah nikah muda. Dia nikah muda punya anak, sekarang anak sudah dewasa ayah nggak terlalu tua. Bisa ngobrol yang asyik sama anaknya, ujar Kesha Alvaro saat ditemui di Bogor, Jawa Barat baru-baru ini. Di sisi lain, Kesha mengaku belum fokus mencari pasangan. Hal itu lantaran ia masih ingin melanjutkan pendidikan sebagai bekal untuk berumah tangga. Rencananya mau kuliah S1 dan lanjut S2 di Mesir, jurusan Komunikasi dan Fikih. Sebenarnya ada 3 pilihan, memang mau di Al-Azhar. Sempat bingung mau ambil filsafat, atau tajwid hukum bacaan atau fikih. Aku lihat dari keluargaku, menurutku yang masuk dalam keluarga lebih ke fikih, jelas Kesha. Karena jadi bekal aja saat berumah tangga. Gimana mau jadi imam kalau nggak ada bekalnya, tambahnya. Lebih lanjut, pria 19 tahun ini juga mengaku tak trauma meski sang ayah sempat gagal dalam membina rumah tangga. Justru, ia merasa tertantang untuk membuktikan bahwa dirinya bisa membangun rumah tangga. Itu jadi calangnya tersendiri. Ketika aku memutuskan nikah muda aku nggak sama kayak orang tuaku. Aku mikir biar bisa dekat sama anak, pungkasnya. Seru sih. Tahun ini balik lagi debut untuk film di bioskop, dan kemarin juga film perdana tayang udah tembus di 1 juta penonton. Ya hadiah tersendiri sih untuk aku di tahun ini. Tapi ini di 2024 pengen apa? Yang pasti lebih banyak kali lagi yang bisa dicipta gitu. Mungkin dari lagu atau film lagi, bisnis maybe, atau ya yang lain-lain. Mulai berpolitik. Udah mulai Iya, berpolitik. sudah mulai masih belajar masih belajar sama ayah, karena apa ya, mungkin memang nggak bisa lepas dari darahnya juga, pasti nurun. Apa yang ayah aku lakuin pasti nurun ke aku, dan apa salahnya juga belajar gitu supaya menambah wawasan aja. Bakal rencana ada terusin kuliah nggak guys? Kuliah. Mau masuk Kuliah insya Allah tahun depan udah di TKT untuk kuliah S1 di Indonesia. Kalau misalkan masih ada waktu dan kegiatanku juga nggak bertabrakan, setelah S1 langsung S2 di Mesir. bakal ngambil jurusan apa guys? Fikih. Kenapa tuh lebih mau? Kenapa nama milih di Mesir? Sebenarnya ada 3 kan. Emang tujuan pengen di Al-Azhar pusat Mesir. Cuma tadinya sempat bingung ya, ada 3 mau ngambil filsafat, atau mau ngambil tajwid atau pembacaan, atau mau ngambil fikih. Tapi kayaknya kalau aku lihat dari keluargaku, terus bekal apa yang paling menurutku paling masuk untuk kehidupanku nanti dengan keluarga sendiri, kayaknya paling penting fikih. Kalau buat aku ya fikih. Tapi persiapan kamu dari sekarang buat nanti ambil kuliah itu apa sih itu mas? Kalau yang S1 kan mau ngambil komunikasi. Persiapannya mungkin ya, karena memang ngambil komunikasi, kemudian juga aku dari kecil aku sudah biasa komunikasi sama orang banyak gitu. Mungkin kalau yang S1 nggak terlalu ribet persiapannya, mungkin di waktu akhir. Nah cuma kalau yang S2 sekarang udah mulai dicicil lah hafalan bacaan, dan ya mencoba belajar bahasa Arab juga. Karena saya pakai bahasa Arab. Ini kan pasti nanti fokus kuliah, kerjaan kan bakal lebih agak sulit ya guys untuk fokus ke kuliah. Seperti apa guys nantinya guys? Nah itu makanya yang aku bilang, kalau waktu dengan kegiatan keluar bertabrakan, karena memang pengennya kuliah gak diganggu. Kuliah beneran kuliah dulu. Beneran, iya beneran serius untuk belajar gitu. Aku nggak mau, aku kuliah cuman formalitas doang, mau S1, S2 gitu, nggak mau. Ini kan kuliahnya nyambung gitu dari S1 ke S2. Berarti kamu bakalan dari tempat yang dulu atau gimana sih selama berapa tahun itu buat fokus di Kalau yang masih di Jakarta kayaknya nggak baik. Cuma nanti kalau sudah di Mesir ya aku break dulu lah, sekitar 3-4 tahun bisa. Terusnya kenapa tertarik ambil agama saja atau pengen jadi Kristen atau gimana? Nggak pengen jadi itu juga, cuman kalau mau ngejar kekayaan terus nggak ada bisa. Dan ketika nanti sudah menikah pun, bekal yang aku kasih ke istriku dan juga anakku kan bukan cuma duit gitu. Tapi kan harus ada ilmu agama juga untuk membimbing gitu. Kalau misal aku nggak ilmu agama, gimana aku jadi imam? Gimana aku bisa memimpin rumah tangga gitu.
Jadi nikah itu sama dia. Oh, kalau iya berarti nggak fokus ya nyari pasangan nggak nanti apa gimana? Iya. Aduh nggak dulu, nggak masalah. Kayak nyari pasangan kayak udah break dulu, nyari dulu. Ketika nanti mungkin sudah enak, baru mungkin ya mencari pasangan. Cuma setelah film saya 1 juta penonton kayak agak mikir-mikir lagi cari pacar gitu. Ya kalau misalnya benar-benar dapat yang emang punya visi misi yang sama, yang emang benar bisa bareng-bareng sampai nikah sih nggak apa-apa. Aku sih pengennya gini loh, nanti dapat kenal sama orang, kenal berapa bulan langsung lamar, itu tanggal nikah kapan deh? Maksudnya mau 2 tahun lagi, mau 3 tahun lagi, penting ikat dulu gitu. Kalau pengen gitu. Jadi memang kamu ada niatan buat nikah muda ya? Itu kenapa sih alasannya saya nikah muda? Biasa kan ada anak-anak yang Biar sama kayak ayah. Ayah kan nikah muda. Tapi bu jangan dilihat dari pernikahan ya. Maksudnya ayah nikah muda, punya anak, sekarang anaknya sudah dewasa, ayah nggak terlalu tua untuk ngobrol. Banyak teman-temanku yang nikah di atas ada 30-an, nikahnya itu ketika anaknya sudah besar, orang tuanya udah terlalu tua untuk ngobrol hal-hal yang asik, yang gaul gitu sama anaknya. Tapi yang menarik kamu ingin nikah muda kan padahal orang tua kamu cerai dulunya, ada rasa trauma dan takut nggak sendiri kamu di sini? Nah mungkin itu juga jadi apa ya? Jadi challenge tersendiri juga sih. Karena aku juga ketika aku memutuskan untuk nikah muda, ya aku juga bisa membuktikan aku nggak sama kayak orang tua. Kalau aku sih memang mikirnya biar anak udah gede masih bisa ngobrol sama anak. Rencana liburan mungkin liburan akhir tahun. Liburan belum tahu jujur, belum tahu mau kemana. Tapi kayaknya tahun ini saya mau me time dulu kayaknya. Pengen jalan sendiri kayaknya. Mending Singapura atau kemana sendiri. Pengen menenangkan diri dulu deh, gitu. Dari banyaknya masalah tahun ini. Kayaknya Bunda sendiri sekarang udah kerja tuh, sekarang balik kerja di entertainment lagi atau gimana sih? Bisa dibilang ya. Sekarang alhamdulillah banyak yang masuk untuk entertain yang lebih spesifik mau ke film atau apa lagi coba diajuin. Sebenarnya aku nggak mau sebenarnya, cuman ya lagi kondisi begini mau gimana. Akhirnya ya mungkin Bunda bakal main film lagi, Bakal comeback ya? comeback. Oke. Kalau satu lagi dong Kezia, kan itu kamu kan kemarin ada lagu baru yang satu banyak yang bilang suara kamu mirip banget sama Iya, ayah sama ayah. waktu dulu. Dan ayah juga pernah bilang kalau band UU sendiri dipersiapkan untuk anak-anak nanti. Nah itu kamu sendiri seperti apa sih? Oh itu lucu sih. Kemarin sempat rilis lagu Recycle dari Band of Fagetos, yaitu kehadiranmu, dan alhamdulillah juga responnya positif. Kalau yang soal band yang disiapkan untuk anak-anak, waktu ulang tahun salah satu stasiun TV, memang ada Ungu sama aku tampil satu panggung, dan sempat ada omongan, mungkin waktu itu masih bercanda kali ya, tapi bisa juga direalisasikan gitu. Ada omongan dari Om Enda, tapi lucu kali ya, dia ngomong ke Om Angci, tapi lucu kali ya kalau nanti pasca menjabat Kisha aja udah gantiin gitu. Kita mau sih, oh iya juga ya, maksudnya mungkin dilihat juga ya, mau siapa lagi yang gantiin gitu, yang ada darah dia sedikit kan, cuman aku gitu ya bisa ngurusin. Dan aku sih fan ayo aja, terus sudah apa lagu sampai album terakhir ya sih, ayo aja gitu. Tapi kamu sendiri terbebani nggak sih maksudnya dengan nama besar Ungu, dan juga kan orang pasti kenal vokalisnya Ungu, Pasha gitu. Kamu sendiri jadi ini sih. Kalau sekarang sudah enggak. Kebetulan orang-orang yang membanding-bandingkan ini udah nggak ada gitu. Sebenarnya mensupport sekarang, apapun yang aku lakuin disupport, dan lebih banyak masukan-masukan akhirnya. Dan aku senang sih. Karena memang aku nggak bilang aku udah keren namanya atau udah apa. Makanya aku lebih senang kayak gitu daripada lu ngebandingin sama bokap, dan lu kasih gua saran atau apa. Oke, menurut gua kurang nih Ca di sini Ca, lebih enak kayak gitu. Oke. Sip. Pemain sinetron Kesha Alvaro ingin mengikuti jejak sang ayah, Pasha untuk menikah di usia muda. Diketahui, Pasha menikah di usia 20 tahun. Kesha membeberkan alasannya ingin nikah muda yaitu lantaran tak ingin terlihat tua saat sudah punya anak. Biar sama kayak ayah kan ayah nikah muda.
Dia nikah muda punya anak, sekarang anak sudah dewasa ayah nggak terlalu tua. Bisa ngobrol yang asyik sama anaknya, ujar Kesha Alvaro saat ditemui di Bogor, Jawa Barat baru-baru ini. Di sisi lain, Kesha mengaku belum fokus mencari pasangan. Hal itu lantaran ia masih ingin melanjutkan pendidikan sebagai bekal untuk berumah tangga. Rencananya mau kuliah S1 dan lanjut S2 di Mesir, jurusan Komunikasi dan Fikih. Sebenarnya ada 3 pilihan, memang mau di Al-Azhar. Sempat bingung mau ambil filsafat, atau tajwid hukum bacaan atau fikih. Aku lihat dari keluargaku, menurutku yang masuk dalam keluarga lebih ke fikih, jelas Kesha. Karena jadi bekal aja saat berumah tangga. Gimana mau jadi imam kalau nggak ada bekalnya, tambahnya. Lebih lanjut, pria 19 tahun ini juga mengaku tak trauma meski sang ayah sempat gagal dalam membina rumah tangga. Justru, ia merasa tertantang untuk membuktikan bahwa dirinya bisa membangun rumah tangga. Itu jadi calangnya tersendiri. Ketika aku memutuskan nikah muda aku nggak sama kayak orang tuaku. Aku mikir biar bisa dekat sama anak, pungkasnya. Seru sih. Tahun ini balik lagi debut untuk film di bioskop. Dan kemarin juga film perdana tayang udah tembus di 1 juta penonton. Ya hadiah tersendiri sih untuk aku di tahun ini. Tapi ini di 2024 pengen apa? Yang pasti lebih banyak kali lagi yang bisa diciptakan. Gitu. Mungkin dari lagu atau film lagi, bisnis maybe, atau ya yang lain-lain. Mulai berpolitik. Udah mulai Iya, berpolitik. sudah mulai masih belajar masih belajar sama ayah karena apa ya, mungkin memang nggak bisa lepas dari darahnya juga, pasti nurun apa yang ayah aku lakuin pasti nurun ke aku, dan apa salahnya juga belajar gitu supaya menang wawasan aja. Bakal rencana ada terusin kuliah nggak guys? Kuliah. Mau masuk Kuliah insya Allah tahun depan udah di tekadin untuk kuliah S1 di Indonesia. Kalau misalkan masih ada waktu dan kegiatanku juga nggak bertabrakan, setelah S1 langsung S2 di Mesir. bakal ngambil jurusan apa guys? Fikih. Kenapa tuh lebih mau ngambil? Kenapa sama milih di Mesir? Sebenarnya ada 3 kan. Emang tujuan pengen di Al-Azhar atau pusat Mesir. Cuma tadinya sempat bingung ya, ada 3 mau ngambil filsafat atau mau ngambil tajwid atau pembacaan atau mau ngambil fikih. Tapi kayaknya kalau aku lihat dari keluargaku, terus bekal apa yang paling menurutku paling masuk untuk kehidupanku nanti dengan keluarga sendiri, kayaknya paling penting fikih. Kalau buat aku ya fikih. Ini persiapan kamu dari sekarang buat nanti ambil kuliah itu apa sih itu mas? Kalau yang S1 kan mau ngambil komunikasi. Persiapannya mungkin ya karena memang ngambil komunikasi, kebetulan juga aku dari kecil aku sudah biasa komunikasi sama orang banyak gitu. Mungkin kalau yang S1 nggak terlalu ribet persiapannya, mungkin di waktu akhir. Nah cuma kalau yang S2 sekarang udah mulai dicicil lah hafalan bacaan dan ya mencoba belajar bahasa Arab juga. Kalau saya pakai bahasa Arab. Kan pasti nanti fokus kuliah, kerjaan kan bakal lebih agak sulit ya guys untuk fokus ke kuliah. Seperti apa guys nantinya guys? Nah itu makanya yang aku bilang kalau waktu dengan kegiatan itu nggak bertabrakan, karena emang pengennya kuliah nggak diganggu. Kuliah beneran kuliah dulu. Dan iya beneran serius untuk belajar gitu. Aku nggak mau aku kuliah cuman formalitas doang, S1, S2 gitu, nggak mau. Ini kan kuliahnya nyambung gitu dari S1 ke S2. Berarti kamu bakalan dari tingkat yang dulu atau gimana sih selama berapa tahun itu buat fokusnya? Kalau mungkin kalau yang masih di Jakarta kayaknya nggak baik. Cuma nanti kalau sudah di Mesir ya aku beli dulu kan. Sekitar 3-4 tahun bisa. Biasanya kenapa tertarik ambil agama saja atau yang Kristen atau gimana? Nggak pengen jadi Islam juga, cuman kalau mau ngejar kekayaan terus nggak ada bisa. Dan ketika nanti sudah menikah pun bekal yang aku kasih ke istriku dan juga anakku kan bukan cuma duit gitu. Tapi kan harus ada ilmu agama juga untuk membimbing gitu. Kalau misal aku nggak berilmu agama, gimana aku jadi imam? Gimana aku bisa memimpin rumah tangga gitu? Jadi itu sih Mau kuliah berarti nggak fokus ya nyari pasangan garanti apa gimana? iya.
Aduh nggak dulu, nggak masalah. Kayak udah dari pasangan kayak break dulu, mulai dari dulu. Ketika nanti mungkin sudah enak, baru mungkin ya mencari pasangan. Cuma setelah film saya 1 juta penonton kayak agak mungkin pikir lagi mencari pacar gitu. Ya kalau misalnya benar-benar dapat yang emang punya visi misi yang sama, yang emang benar bisa bareng-bareng sampai nikah, ya apa. Aku sih pengennya gini loh, nanti dapat kenal sama orang, kenal berapa bulan langsung lamar, terus tanggal nikah kapan deh? Maksudnya mau 2 tahun lagi, mau 3 tahun lagi, penting ikat dulu gitu. Kalau pengen gitu. Jadi memang kamu ada niatan buat nikah muda ya? Itu kenapa sih alasannya sama kamu? Biasa kan ada anak-anak yang Biar sama kayak ayah. Ayah kan nikah muda. Tapi bu jangan dilihat dari pernikahan ya. Maksudnya ayah nikah muda, punya anak, sekarang anaknya sudah dewasa, ayah nggak terlalu tua untuk ngobrol. Banyak teman-temanku yang nikah di atas ada 30-an, nikahnya itu ketika anaknya sudah besar, orang tuanya udah terlalu tua untuk ngobrol hal-hal yang asik, yang gaul gitu sama anaknya. Tapi yang menarik kamu ingin nikah muda kan karena orang tua kamu sempat cerai dulunya, ada rasa trauma dan takut sendiri kamu di sini. Nah mungkin itu juga jadi apa ya? Jadi challenge tersendiri juga sih. Karena aku juga ketika aku memutuskan untuk nikah muda, ya aku juga bisa membuktikan aku nggak sama kayak orang tua aku. Kalau aku sih memang mikirnya biar anak udah gede masih bisa ngobrol sama anak. Rencana liburan mungkin liburan akhir tahun. Liburan belum tahu jujur. Belum tahu mau kemana. Tapi kayaknya tahun ini saya mau me time dulu kayaknya. Pengen jalan sendiri kayaknya. Mending Singapura atau kemana sendiri. Pengen menenangkan diri dulu deh gitu dari banyaknya masalah tahun ini. Kayaknya Bunda sendiri sekarang udah kerja tuh, sekarang balik kerja di entertainment lagi atau gimana sih? Bisa dibilang iya. Sekarang alhamdulillah banyak yang masuk untuk entertain yang lebih spesifik untuk film atau apa lagi coba diajuin. Sebenarnya aku nggak mau sebenarnya, cuman ya bagi kondisi begini mungkin. Akhirnya ya mungkin Bunda bakal main film lagi, Bakal comeback ya? comeback. Oke. Kalau satu lagi dong Pizza, kan itu kamu kan kemarin ada lagu baru yang kata banyak yang bilang suara kamu mirip banget sama Iya, sama Ayah. waktu dulu. Dan Ayah juga pernah bilang kalau band Ungu sendiri dipersiapkan untuk anak-anak nanti. Nah itu kamu sendiri seperti apa sih? Oh itu lucu sih. Kemarin sempat rilis lagu Recycle dari band Vagetos, yaitu kehadiranmu. Dan alhamdulillah juga responnya positif. Kalau yang soal band Ungu disiapkan untuk anak-anak, waktu ulang tahun salah satu stasiun TV memang ada Ungu sama aku tampil satu panggung dan sempat ada omongan mungkin waktu itu masih bercanda kali ya, tapi bisa juga direalisasikan gitu. Ada omongan dari Om Menda, tapi lucu kali ya, dia ngomong ke Om Anci, tapi lucu kali ya kalau nanti pasca menjabat Kisha aja udah gantiin. Kita mau sih boleh juga ya. Maksudnya mungkin dilihat juga ya siapa lagi yang ngatain gitu, yang ada darah dia sedikit kan, cuman aku gitu ya bisa musik dan aku sih fan Naila aja. Terus udah apa lagu sampai album terakhir sih, ayo aja gitu. Tapi kamu sendiri terbebani nggak sih maksudnya dengan nama besar Ungu dan juga kan orang pasti kenal vokalisnya Ungu, Pasha gitu. Kamu sendiri jadi ini ya sih. Kalau sekarang sudah enggak. Kebetulan orang-orang yang membanding-bandingkan ini udah nggak ada gitu. Semuanya mensupport sekarang. Apapun yang aku lakuin disupport dan lebih banyak masukan-masukan akhirnya. Dan aku senang. Karena memang aku nggak bilang aku udah keren atau udah apa. Makanya aku lebih senang gitu daripada lu ngebandingin sama bokap, mending lu kasih gua saran atau apa. Oke, menurut gua kurang nih Ca di sini Ca. Agak enak kayak gitu. Oke. Sip. Pemain sinetron Kesha Alvaro ingin mengikuti jejak sang ayah, Pasha untuk menikah di usia muda. Diketahui, Pasha menikah di usia 20 tahun. Kesha membeberkan alasannya ingin nikah muda yaitu lantaran tak ingin terlihat tua saat sudah punya anak. Biar sama kayak ayah kan ayah nikah muda. Dia nikah muda punya anak, sekarang anak sudah dewasa ayah nggak terlalu tua.
Bisa ngobrol yang asyik sama anaknya, ujar Kesha Alvaro saat ditemui di Bogor, Jawa Barat baru-baru ini. Di sisi lain, Kesha mengaku belum fokus mencari pasangan. Hal itu lantaran ia masih ingin melanjutkan pendidikan sebagai bekal untuk berumah tangga. Rencananya mau kuliah S1 dan lanjut S2 di Mesir, jurusan Komunikasi dan Fikih. Sebenarnya ada 3 pilihan, memang mau di Al-Azhar. Sempat bingung mau ambil filsafat, atau tajwid hukum bacaan atau fikih. Aku lihat dari keluargaku, menurutku yang masuk dalam keluarga lebih ke fikih, jelas Kesha. Karena jadi bekal aja saat berumah tangga. Gimana mau jadi imam kalau nggak ada bekalnya, tambahnya. Lebih lanjut, pria 19 tahun ini juga mengaku tak trauma meski sang ayah sempat gagal dalam membina rumah tangga. Justru, ia merasa tertantang untuk membuktikan bahwa dirinya bisa membangun rumah tangga. Itu jadi calangnya tersendiri. Ketika aku memutuskan nikah muda aku nggak sama kayak orang tuaku. Aku mikir biar bisa dekat sama anak, pungkasnya. Seru sih. Tahun ini balik lagi debut untuk film di bioskop. Dan kemarin juga film perdana tayang udah tembus di 1 juta penonton. Ya hadiah tersendiri sih untuk aku di tahun ini. Pengennya di 2024 pengen apa? Yang pasti lebih banyak karya lagi yang bisa diciptakan. Gitu. Mungkin dari lagu atau film lagi, bisnis maybe, atau ya yang lain-lain. Mulai berpolitik. Udah mulai Iya, berpolitik. sudah mulai masih belajar masih belajar sama ayah. Karena apa ya, mungkin memang nggak bisa lepas dari darahnya juga, pasti nurun. Apa yang ayah aku lakuin pasti nurun ke aku, dan apa salahnya juga belajar gitu supaya menambah wawasan aja. Bakal rencana ada terusin kuliah nggak guys? Kuliah. Mau masuk Kuliah insya Allah tahun depan udah di tekadin untuk kuliah S1 di Indonesia. Kalau misalkan masih ada waktu dan kegiatanku juga nggak bertabrakan, setelah S1 langsung S2 di Mesir. bakal ngambil jurusan apa guys? Fikih. Kenapa tuh lebih mau ngambil? Kenapa memilih di Mesir? Sebenarnya ada 3 kan. Emang tujuan pengen di Al-Azhar atau pusat Mesir. Cuma tadinya sempat bingung ya, ada 3 mau ngambil filsafat atau mau ngambil tajwid atau bacaan atau mau ngambil fikih. Tapi kayaknya kalau aku lihat dari keluargaku, terus bekal apa yang paling menurutku paling masuk untuk kehidupanku nanti dalam keluarga sendiri, kayaknya paling penting fikih sih. Kalau buat aku ya fikih. Tapi persiapan kamu dari sekarang buat nanti ambil kuliah itu apa sih mungkin mas? Kalau yang S1 kan mau ngambil komunikasi. Persiapannya mungkin ya karena memang ngambil komunikasi, kebetulan juga aku dari kecil aku sudah biasa komunikasi sama orang banyak gitu. Mungkin kalau yang S1 nggak terlalu ribet persiapannya, mungkin di waktu akhir. Nah cuma kalau yang S2 sekarang udah mulai dicicil lah hafalan bacaan dan ya mencoba belajar bahasa Arab juga. Kalau saya pakai bahasa Arab. Ini kan pasti nanti fokus kuliah, kerjaan kan bakal lebih agak sulit ya guys untuk fokus ke kuliah. Seperti apa guys nantinya guys? Nah itu makanya yang aku bilang kalau waktu dengan kegiatan itu nggak bertabrakan, karena emang pengennya kuliah nggak diganggu. Kuliah beneran kuliah dulu. Beneran, iya beneran serius untuk belajar gitu. Aku nggak mau aku kuliah cuman formalitas doang, S1, S2 gitu, nggak mau. Ini kan kuliahnya nyambung gitu dari S1 ke S2. Berarti kamu bakalan lihat dari tingkat yang dulu atau gimana sih selama berapa tahun itu buat fokusnya? Kalau yang masih di Jakarta kayaknya nggak baik. Cuma nanti kalau sudah di Mesir ya aku break dulu lah. Sekitar 3-4 tahun bisa. Biasanya kenapa tertarik ambil agama saja atau dan Kristen atau gimana? Nggak pengen jadi Islam juga, cuman kalau mau ngejar kekayaan terus nggak ada bisa. Dan ketika nanti sudah menikah pun bekal yang aku kasih ke istriku dan juga anakku kan bukan cuma duit gitu. Tapi kan harus ada ilmu agama juga untuk membimbing gitu. Kalau misal aku nggak berilmu agama, gimana aku jadi imam? Gimana aku bisa memimpin rumah tangga gitu? Itu sama dia. Oh kuliah berarti nggak fokus ya nyari pasangan kan? Apa gimana? Iya.
Aduh nggak dulu deh, nggak masalah. Kayak dari pasangan kayak dulu deh, break dulu, semuanya dari dulu. Ketika nanti mungkin sudah enak, baru mungkin ya mencari pasangan. Cuma setelah film saya 1 juta penonton kayak agak mikir-mikir lagi cari pacar gitu. Ya kalau misalnya benar-benar dapat yang emang punya visi misi yang sama, yang emang bener bisa bareng-bareng sampai nikah, ya apa. Aku sih pengennya gini loh, nanti dapat kenal sama orang, kenal berapa bulan langsung lamar, terus tanggal nikah kapan deh? Maksudnya mau 2 tahun lagi, mau 3 tahun lagi, penting ikat dulu gitu. Aku pengen gitu. Jadi memang kamu ada niatan buat nikah muda ya? Itu kenapa sih kalau saya kamu biasa kan ada anak-anak ya? Biar sama kayak ayah. Ayah kan nikah muda. Tapi bu jangan dilihat dari pernikahan ya. Maksudnya ayah nikah muda, punya anak, sekarang anaknya sudah dewasa, ayah nggak terlalu tua untuk ngobrol. Banyak teman-temanku yang nikah di atas ada 30-an, nikahnya itu ketika anaknya sudah besar, orang tuanya udah terlalu tua untuk ngobrol hal-hal yang asik, yang gaul gitu sama anaknya. Tapi yang menarik kamu ingin nikah muda kan padahal orang tua kamu sudah cerai dulunya, ada rasa trauma dan takut nggak sih dengan kamu di sini? Nah mungkin itu juga jadi apa ya? Jadi challenge tersendiri juga sih. Karena aku juga ketika aku memutuskan untuk nikah muda, ya aku juga bisa membuktikan aku nggak sama kayak orang tua aku. Kalau aku sih memang mikirnya biar anak udah gede masih bisa ngobrol sama anak. Kayak gitu. Rencana liburan mungkin Liburan akhir tahun. Liburan belum tahu jujur, belum tahu kemana. Tapi kayaknya tahun ini saya mau me time dulu kayaknya. Pengen jalan sendiri kayaknya. Mending Singapura atau kemana sendiri gitu. Pengen menenangkan diri dulu deh gitu dari banyaknya masalah tahun ini. Keisha bunda sendiri sekarang udah kerja tuh, sekarang balik kerja di entertainment lagi atau gimana sih? Bisa dibilang iya. Sekarang alhamdulillah banyak yang masuk untuk entertain yang lebih spesifik mau ke film atau ke apa lagi coba diajuin. Sebenarnya aku nggak mau sebenarnya, cuman ya lagi kondisi begini mungkin akhirnya ya mungkin bunda bakal main film lagi, Bakal comeback ya? comeback. Oke. Kalau satu lagi dong Keisha, kan itu kamu kan kemarin ada lagu baru yang kata banyak yang bilang suara kamu mirip banget sama Iya, ayah sama ayah. waktu dulu. Dan ayah juga pernah bilang kalau band ungu sendiri dipersiapkan untuk anak-anak nanti. Nah itu kamu sendiri seperti apa sih? Oh itu lucu sih. Kemarin sempat rilis lagu Recycle dari Band of Vagetos, yaitu kehadiranmu, dan alhamdulillah juga responnya positif. Kalau yang soal band ungu disiapkan untuk anak-anak, waktu ulang tahun salah satu stasiun TV, memang ada ungu sama aku tampil satu panggung, dan sempat ada omongan mungkin waktu itu masih bercanda kali ya, tapi bisa juga direalisasikan gitu. Ada omongan dari Om Menda, tapi lucu kali ya, dia ngomong ke Om Manci, tapi lucu kali ya kalau nanti pasca menjabat Kisah aja udah gantiin. Kita mau sih boleh juga ya, maksudnya mungkin dilihat juga ya mau siapa lagi yang gantiin gitu, yang ada darah dia sedikit kan, cuman aku gitu ya bisa ngurusin. Dan aku sih fan aja terus sudah apalagi lagu sampai album terakhir ya sih. Ayo aja gitu. Tapi kamu sendiri terbebani nggak sih maksudnya dengan nama besar Ungu, dan juga kan orang pasti kenal vokalisnya Ungu, Pasha gitu. Kamu sendiri jadi Ungu. Kalau sekarang sudah kayak kebetulan orang-orang yang membanding-bandingkan ini udah nggak ada gitu. Sebenarnya mensupport sekarang, apapun yang aku lakuin disupport, dan lebih banyak masukan-masukan akhirnya. Dan aku senang sih. Karena memang aku nggak bilang aku udah keren atau udah apa. Makanya aku lebih senang kayak gitu daripada lu ngebandingin sama bokap, mending lu kasih gua saran atau apa. Oke, menurut gua kurang nih di sini lebih enak kayak gitu. Oke. Sip. Pemain sinetron Keisha Alvaro ingin mengikuti jejak sang ayah, Pasha, untuk menikah di usia muda. Diketahui, Pasha menikah di usia 20 tahun. Keisha membeberkan alasannya ingin nikah muda yaitu lantaran tak ingin terlihat tua saat sudah punya anak. Biar sama kayak ayah, kan ayah nikah muda. Dia nikah muda punya anak, sekarang anak sudah dewasa, ayah nggak terlalu tua.
Bisa ngobrol yang asyik sama anaknya, ujar Kesha Alvaro saat ditemui di Bogor, Jawa Barat baru-baru ini. Di sisi lain, Kesha mengaku belum fokus mencari pasangan. Hal itu lantaran ia masih ingin melanjutkan pendidikan sebagai bekal untuk berumah tangga. Rencananya mau kuliah S1 dan lanjut S2 di Mesir, jurusan Komunikasi dan Fikih. Sebenarnya ada 3 pilihan, memang mau di Al-Azhar. Sempat bingung mau ambil filsafat, atau tajwid hukum bacaan atau fikih. Aku lihat dari keluargaku, menurutku yang masuk dalam keluarga lebih ke fikih, jelas Kesha. Karena jadi bekal aja saat berumah tangga. Gimana mau jadi imam kalau nggak ada bekalnya, tambahnya. Lebih lanjut, pria 19 tahun ini juga mengaku tak trauma meski sang ayah sempat gagal dalam membina rumah tangga. Justru, ia merasa tertantang untuk membuktikan bahwa dirinya bisa membangun rumah tangga. Itu jadi calangnya tersendiri. Ketika aku memutuskan nikah muda aku nggak sama kayak orang tuaku. Aku mikir biar bisa dekat sama anak, pungkasnya. Seru sih. Tahun ini balik lagi debut untuk film di bioskop. Dan kemarin juga film perdana tayang udah tembus di 1 juta penonton. Ya hadiah tersendiri sih untuk aku di tahun ini. Tapi ini di 2024 pengen apa? Yang pasti lebih banyak karya lagi yang bisa diciptakan. Gitu. Mungkin dari lagu atau film lagi, bisnis maybe, atau ya yang lain-lain. Mulai berpolitik. Udah mulai Iya, berpolitik. sudah mulai masih belajar. Masih belajar sama ayah. Karena apa ya? Mungkin memang nggak bisa lepas dari darahnya juga. Pasti nurun. Apa yang ayah aku lakuin pasti nurun ke aku. Dan apa salahnya juga belajar gitu, supaya menambah wawasan aja. Bakal rencana ada terusin kuliah nggak guys? Kuliah. Mau masuk Kuliah insya Allah tahun depan. Tahun depan udah di TKT untuk kuliah S1 di Indonesia. Kalau misalkan masih ada waktu dan kegiatanku juga nggak bertabrakan, setelah S1 langsung S2 di Mesir. bakal ngambil jurusan apa guys? Fikih. Kenapa tuh lebih mau? Kenapa sama milih di Mesir? Sebenarnya ada 3 kan. Emang tujuan pengen di Al-Azhar atau pusat Mesir. Cuma tadinya sempat bingung ya, ada 3 mau ngambil filsafat atau mau ngambil tajwid atau pembacaan atau mau ngambil fikih. Tapi kayaknya kalau aku lihat dari keluargaku, terus bekal apa yang paling menurutku paling masuk untuk kehidupanku nanti dengan keluarga sendiri, kayaknya paling penting fikih. Kalau buat aku ya fikih. Tapi persiapan kamu dari sekarang buat nanti ambil kuliah itu apa sih itu mas? Kalau yang S1 kan mau ngambil komunikasi. Persiapannya mungkin ya karena memang ngambil komunikasi, kemudian juga aku dari kecil aku sudah biasa komunikasi sama orang banyak gitu. Mungkin kalau yang S1 nggak terlalu ribet persiapannya, mungkin di waktu akhir. Nah cuma kalau yang S2 sekarang udah mulai dicicil lah hafalan bacaan dan ya mencoba belajar bahasa Arab juga. Kalau saya pakai bahasa Arab. Ini kan pasti nanti fokus kuliah kerjaan kan bakal lebih agak sulit ya guys untuk fokus ke kuliah. Seperti apa guys nantinya guys? Nah itu makanya yang aku bilang kalau waktu dengan kegiatan itu nggak bertabrakan, karena emang pengennya kuliah nggak diganggu. Kuliah beneran kuliah. Beneran, iya beneran serius untuk belajar gitu. Aku nggak mau, aku kuliah cuman formalitas doang, S1, S2 gitu, nggak mau. Ini kan kuliahnya nyambung gitu dari S1 ke S2. Berarti kamu bakalan dari tempat yang dulu atau gimana sih selama berapa tahun itu buat fokusnya? Kalau yang masih di Jakarta kayaknya nggak baik. Cuma nanti kalau sudah di Mesir ya aku break dulu lah. Sekitar 3-4 tahun ya bisa. Terusnya kenapa tertarik ambil agama saja atau pengen jadi Kristen atau gimana? Nggak pengen jadi itu juga, cuman kalau mau ngejar kekayaan terus nggak ada bisa. Dan ketika nanti sudah menikah pun bekal yang aku kasih ke istriku dan juga anakku kan bukan cuma duit gitu. Tapi kan harus ada ilmu agama juga untuk membimbing gitu. Kalau misal aku nggak ilmu agama, gimana aku jadi imam nanti? Gimana aku bisa memimpin rumah tangga gitu? Itu semua dia. Oh kuliah berarti nggak fokus ya nyari pasangan kan? Apa gimana? Iya. Aduh nggak dulu.
nggak masalah. Kayak menjadi pasangan kayak break dulu, menjadi dulu. Ketika nanti mungkin sudah enak, baru mungkin ya mencari pasangan. Cuma setelah film saya 1 juta penonton kayak agak mikir-mikir lagi mencari pacar gitu. Ya kalau misalnya benar-benar dapat yang emang punya visi misi yang sama, yang emang benar bisa bareng-bareng sampai nikah, sih nggak apa-apa. Aku sih pengennya gini loh, nanti dapat kenal sama orang, kenal berapa bulan langsung lamar, tuh tanggal nikah kapan deh? Maksudnya mau 2 tahun lagi, mau 3 tahun lagi, penting ikat dulu gitu. Kalau pengen gitu. Jadi memang kamu ada niatan buat nikah muda ya? Itu kenapa sih alasannya saya nikah muda? Biasa kan ada anak-anak Biar sama kayak ayah. Ayah kan nikah muda. Tapi bu jangan dilihat dari pernikahan ya. Maksudnya ayah nikah muda, punya anak, sekarang anaknya sudah dewasa, ayah nggak terlalu tua untuk ngobrol. Banyak teman-temanku yang nikah di atas ada 30-an, nikahnya itu ketika anaknya sudah besar, orang tuanya udah terlalu tua untuk ngobrol hal-hal yang asik, yang gaul gitu sama anaknya. Tapi yang menarik kamu ingin nikah muda kan padahal orang tua kamu sempat cerai dulunya, ada rasa trauma dan takut nggak sih kamu di sini? Nah mungkin itu juga jadi apa ya? Jadi challenge tersendiri juga sih. Karena aku juga ketika aku memutuskan untuk nikah muda, ya aku juga bisa membuktikan aku nggak sama kayak orang tua. Kalau aku sih memang mikirnya biar anak udah gede masih bisa ngobrol sama anak. Rencana liburan mungkin liburan akhir tahun. Liburan belum tahu jujur, belum tahu mau kemana. Tapi kayaknya tahun ini saya mau me time dulu kayaknya. Pengen jalan sendiri kayaknya. Jadi ke Singapura atau kemana sendiri. Pengen menenangkan diri dulu deh, gitu. Dari banyaknya masalah tahun ini. Keisha bunda sendiri sekarang udah kerja tuh, sekarang balik kerja di entertainment lagi atau gimana sih? Bisa dibilang ya. Sekarang alhamdulillah banyak yang masuk untuk entertain yang lebih spesifik mau ke film atau ke apa lagi coba diajuin. Sebenarnya aku nggak mau sebenarnya, cuman ya lagi kondisi begini mau gimana. Akhirnya ya mungkin bunda bakal main film lagi, Bakal comeback ya? comeback. Oke. Kalau satu lagi dong Keisha, kan itu kamu kan kemarin ada lagu baru yang satu banyak yang bilang suara kamu mirip banget sama Iya, ayah sama ayah. waktu dulu. Dan ayah juga pernah bilang kalau band ungu sendiri dipersiapkan untuk anak-anak nanti. Nah itu kamu sendiri seperti apa sih? Oh itu lucu sih. Kemarin sempat rilis lagu Recycle dari Band of Fagetos, dia suka hadiahku dan alhamdulillah juga responnya positif. Kalau yang soal band ungu disiapkan untuk anak-anak, waktu ulang tahun salah satu stasiun TV memang ada ungu sama aku tampil satu panggung dan sempat ada omongan mungkin waktu itu masih bercanda kali ya, tapi bisa juga direalisasikan gitu. Ada omongan dari Om Enda, tapi lucu kali ya, dia ngomong ke Om Manci, tapi lucu kali ya kalau nanti pasca menjabat Keisha aja udah gantiin gitu. Kita mau sih boleh juga ya, maksudnya mungkin dilihat juga ya mau siapa lagi yang gantiin gitu, yang ada darah dia sedikit kan, cuman aku gitu ya bisa musik dan aku sih fan ayo aja terus sudah apa lagu sampai album terakhir ya sih ayo aja gitu. Tapi kamu sendiri terbebani nggak sih maksudnya dengan nama besar Ungu dan juga kan orang pasti kenal vokalisnya Ungu, Pasha gitu. Kamu sendiri jadi ini gitu. Kalau sekarang sudah betul. Kebetulan orang-orang yang membanding-bandingkan ini udah nggak ada gitu. Sebenarnya mensupport sekarang apapun yang aku lakuin disupport dan lebih banyak masukan-masukan akhirnya. Dan aku senang. Karena memang aku nggak bilang aku udah keren atau udah apa. Makanya aku lebih senang kayak gitu daripada lu ngebandingin sama bokap dan lu kasih gua saran atau apa. Oke, menurut gua kurang nih Ca di sini Ca, agak enak kayak gitu. Oke. Sip. Pemain sinetron Keisha Alvaro ingin mengikuti jejak sang ayah, Pasha untuk menikah di usia muda. Diketahui, Pasha menikah di usia 20 tahun. Keisha membeberkan alasannya ingin nikah muda yaitu lantaran tak ingin terlihat tua saat sudah punya anak. Biar sama kayak ayah kan ayah nikah muda. Dia nikah muda punya anak, sekarang anak sudah dewasa ayah nggak terlalu tua. Bisa ngobrol yang asyik sama anaknya,
ujar Kesha Alvaro saat ditemui di Bogor, Jawa Barat baru-baru ini. Di sisi lain, Kesha mengaku belum fokus mencari pasangan. Hal itu lantaran ia masih ingin melanjutkan pendidikan sebagai bekal untuk berumah tangga. Rencananya mau kuliah S1 dan lanjut S2 di Mesir, jurusan Komunikasi dan Fikih. Sebenarnya ada 3 pilihan, memang mau di Al-Azhar. Sempat bingung mau ambil filsafat, atau tajwid hukum bacaan atau fikih. Aku lihat dari keluargaku, menurutku yang masuk dalam keluarga lebih ke fikih, jelas Kesha. Karena jadi bekal aja saat berumah tangga. Gimana mau jadi imam kalau nggak ada bekalnya, tambahnya. Lebih lanjut, pria 19 tahun ini juga mengaku tak trauma meski sang ayah sempat gagal dalam membina rumah tangga. Justru, ia merasa tertantang untuk membuktikan bahwa dirinya bisa membangun rumah tangga. Itu jadi calangnya tersendiri. Ketika aku memutuskan nikah muda aku nggak sama kayak orang tuaku. Aku mikir biar bisa dekat sama anak, pungkasnya. Seru sih. Tahun ini balik lagi debut untuk film di bioskop, dan kemarin juga film perdana tayang udah tembus di 1 juta penonton. Ya hadiah tersendiri sih untuk aku di tahun ini. Tapi ini di 2024 pengen apa? Yang pasti lebih banyak karya lagi yang bisa diciptakan. Gitu. Mungkin dari lagu atau film lagi, bisnis maybe, atau ya yang lain-lain. Mulai berpolitik. Udah mulai Iya, berpolitik. sudah mulai masih belajar masih belajar sama ayah, karena apa ya, mungkin memang nggak bisa lepas dari darahnya juga, pasti nurun, apa yang ayah aku lakuin pasti nurun ke aku, dan apa salahnya juga belajar gitu, supaya menambah wawasan aja. Bakal rencana ada terusin kuliah nggak guys? Kuliah. Mau masuk Kuliah insya Allah tahun depan udah di tekadin untuk kuliah S1 di Indonesia. Kalau misalkan masih ada waktu dan kegiatanku juga nggak bertabrakan, setelah S1 langsung S2 di Mesir. Bakal ngambil jurusan apa guys? Fikih. Kenapa tuh lebih mau? Kenapa sama milih di Mesir? Sebenarnya ada 3 kan. Emang tujuan pengen di Al-Azhar pusat Mesir. Cuma tadinya sempat bingung ya, ada 3, mau ngambil filsafat, atau mau ngambil tajwid atau pembacaan, atau mau ngambil fikih. Tapi kayaknya kalau aku lihat dari keluargaku, terus bekal apa yang paling menurutku paling masuk untuk kehidupan